Sistem Necromancer, bab 1026 sampai dengan 1030. Bab 1026 beritahu kami apa yang Anda pikirkan. Udara membeku selama beberapa detik. Tatapan mata pejabat itu bagai mata elang, mengamati dengan cepat wajah kaku wakil rakyat itu. Ketika dia melihat pihak lain mengangguk padanya, ekspresi tegangnya sedikit mengendur. Kapten Wu Heng, saya sudah banyak mendengar tentang Anda. Pejabat itu melangkah maju dan menjabat tangan Wu Heng erat-erat dengan tangan kanannya. Kami menerima pemberitahuan kedatangan pesawat Istana Yama. Saya tidak menyangka Anda akan datang sendiri. Wu Heng mengangguk, sambil menoleh ke bahu pejabat itu dan melihat bayangan samar di gedung yang jauh. Indra kebencian memungkinkannya mendeteksi tatapan berbahaya dari sekeliling. Keduanya berjabat tangan dan melepaskan satu sama lain. Wu Heng melanjutkan, saya datang ke sini untuk membahas kerjasama dengan markas Anda. Pejabat itu mengangguk dan berkata, silakan tunggu sebentar. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan ke samping, menggunakan peralatan komunikasi untuk mengomunikasikan sesuatu. Wu Heng tidak mendesak pihak lain dan menunggu dalam diam. Sekitar 2 menit berlalu, kepala suku sedang menunggu Anda di pangkalan, kata pejabat itu sopan. Matanya masih mengamati Wu Heng dan perwakilan itu dengan waspada. Pada saat ini, 5 kendaraan off-road gurun yang dimodifikasi dengan telinga belakang mendekat dengan cepat dari belakang. Senapan mesin berat di atap bersinar dingin di bawah sinar matahari terbenam. Silakan. Petugas itu membuka pintu mobil dan memberi isyarat mengundang Wu Heng. Wu Heng mengangguk dan masuk ke mobil yang diparkir di depan. Tepat ketika perwakilan yang dirasuki Glenda hendak masuk ke dalam mobil, petugas itu mengulurkan tangannya di depan pintu mobil dan berkata, semoga damai menyertaimu. Bahasa lokal digunakan. Glenda mengendalikan tubuhnya dan mengangguk, masih tersenyum. Tatapan waspada terpancar di mata petugas itu saat dia melanjutkan, hari apa ini? Mata Glenda sedikit menyipit, dan petugas itu berteriak, angkat tanganmu. Sambil berbicara, dia meraih ke depan. Pada saat ini, tubuh wakil itu tiba-tiba roboh seperti boneka yang talinya putus. Pupil mata perwira itu tiba-tiba mengecil dan secara naluriah dia menarik diri. Bang gelombang, di dalam mobil. Saat sosok Wu Heng menghilang dalam cahaya lingkaran sihir, peluru panas menembus jok dan merobek sandaran kulit menjadi berkeping-keping. Tak lama kemudian, suara ledakan senapan runduk terdengar dari kejauhan. Di sana, raungan para prajurit tenggelam oleh gemuruh guntur. Saat mereka mengarahkan senjatanya, seluruh langit tiba-tiba menjadi gelap. Retakan, kilatan petir menyambar berjajar. Di tengah kilat yang menyilaukan, para prajurit yang memegang senjata berjatuhan ke tanah satu demi satu, dan udara dipenuhi bau daging dan darah yang terbakar. Satu-satunya pejabat yang berdiri kaku dan wajahnya memerah. Dia hanya berdiri di sana dalam keadaan buntu, hanya mencoba melihat ke samping untuk melihat apa yang terjadi di belakangnya. Keren gelombang, teriakan ketakutan si penembak jitu terdengar dari interkom. Kami diserang oleh entitas tak dikenal. Mungkin hantu, gelombang. Kebisingan itu berhenti tiba-tiba. Wu Heng berjalan mundur dari kejauhan. Awan gelap di langit menghilang, dan guntur serta kilat pun menghilang. Suara hantu itu terdengar di telingaku. Selesai. Selesai. Suara Benny terdengar dari seberang. Seharusnya tidak ada pasukan permanen di sini. Jumlah orangnya sangat sedikit, dan mereka semua ada di sini. Wu Heng mengangguk, berjalan ke sisi pejabat itu, dan berkata, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Siapa Anda? Pejabat itu tampak ketakutan dan curiga. Sekarang aku tahu mengapa pihak lain berani datang ke sini sendirian. Tim yang bersenjata, lengkap itu musnah dalam sekejap mata, dan yang tersisa hanya aku. Sial, bagaimana dunia menjadi seperti ini? Wu Heng mengabaikan pertanyaan pihak lain dan bertanya langsung. Di mana markas pemimpinmu? Apa yang akan Anda lakukan? Tanya petugas itu dengan waspada. Pembuluh darahnya membengkak karena kekuatan tersebut. Glenda, kata Wu Heng. Tubuh perwira itu bergerak perlahan, dan tangan kanannya tak terkendali meraih pistolnya, menunjuk ke pelipisnya. Apa yang sebenarnya akan kau lakukan? Bibir pejabat itu bergetar. Di mana markasnya? Wu Heng terus bertanya.
Beginikah cara Istana Yama bersikap diplomatis? Apa kau akan mengabaikan perjanjian aliansi ini sama sekali? Klik gelombang. Detik berikutnya, leher petugas itu terpelintir dan dia jatuh ke tanah. Glenda terbang keluar dari tubuh itu dan berkata, tanya saja pada mayatnya. Dia terlalu banyak bicara omong kosong. Penny berkata, kupikir mereka akan menembak. Itu palsu, sahut Xiao Xiao. Wu Heng berjalan mendekat dan menggeledah mayat itu. Menemukan kunci, tanda pengenal, rokok, dan beberapa barang lain-lain. Berbicara dengan orang mati dirilis. Mayat di tanah itu tiba-tiba duduk, menatap ke sini dengan mata berkaca-kaca. Lokasi pasti markas pemimpinmu. Untuk pertanyaan pertama, Wu Heng menekankan kata, pemimpin, untuk menghindari terbuangnya kesempatan bertanya karena terlalu banyak basis. Mayat itu menjawab, ke utara, ke benteng Mawa Abadi. Sama seperti nama yang diberikan. Wu Heng lalu bertanya, apa rutenya? Ikuti jalan utama. Satu-satunya jalan yang bersih. Wu Heng menyipitkan matanya. Siapa pemimpin saat ini? Tarik. Pertanyaan keempat adalah, jelaskan penampilannya. Kulit gelap, alis tebal, jenggot pendek, dan bekas luka di sudut mata kiri. Jawab mayat itu. Satu-satunya hal yang dapat dikenali tentang jawaban ini adalah bekas luka di sudut kiri mata. Fitur-fitur lainnya sulit untuk dilihat. Wu Heng menanyakan pertanyaan terakhir. Di mana pemimpin biasanya muncul di pangkalan? Gedung kantor kepala suku. Terletak di tengah-tengah kastil bagian dalam. Mayat itu selesai menjawab dan berbaring kembali dengan bunyi gedebuk. Permaisuri berkata, karakteristik ini terlalu umum. Bukannya kita belum menemukan apapun. Dia berjanggut pendek dan ada bekas luka di sudut mata kirinya. Kita seharusnya bisa menemukannya berdasarkan ciri-ciri ini, kata Benny. Xiao Xiao menunjuk mayat-mayat itu. Mereka semua punya jenggot. Wu Heng berjalan melewati mayat-mayat di tanah dan melepaskan Battlefield of the Dead. Lingkaran cahaya putih keabu-abuan menyebar, dan mayat-mayat di tanah berubah menjadi kerangka, lalu berdiri berkelompok. Ambil senjatanya. Si kerangka mengambil senjata yang jatuh ke tanah. Lanjutkan membuka mansion teknik dan biarkan semua kerangka yang telah berubah masuk. Tinggalkan salah satu kendaraan off-road gurun yang telah dimodifikasi di luar dan bawa sisanya ke mansion teknik. Kemudian, Wu Heng mengendarai mobil yang tersisa keluar dari bandara, menuju utara sepanjang jalan. Malam itu segelap tinta, dan benteng menjulang tinggi terbentang di depan. Di tembok kota, jaring besi berduri bersinar dingin di bawah lampu sorot, dan seberkas cahaya besar menembus kegelapan. Para penjaga bersenjata lengkap berpatroli bolak-balik, sesekali menguap, tetapi mereka sudah berjaga di luar. Di tengah malam yang sunyi, lolongan zombie sesekali terdengar. Wu Heng mematikan mesin dan SUV itu diam-diam menghilang dalam bayangan. Setelah menunggu beberapa saat, 4 bayangan menembus pintu mobil dan melayang masuk satu demi satu. Ketemu. Glenda berbicara lebih dulu. Targetnya ada di ruang konferensi di tengah kastil bagian dalam. Dia masih terjaga dan mendengarkan laporan penjaga. Permaisuri pun berkata, aku sudah memastikannya lewat mimpi. Pengawal itu. Dan aku bisa memastikan bahwa dialah orang yang kita cari. Wu Heng mengangguk. Biarkan aku melihat lokasinya. Glenda masuk ke dalam tubuh dan gambar yang jelas dibagikan. Cahaya lilin berkelap-kelip di ruang konferensi bergaya Timur Tengah. Seorang pria berusia 40-an duduk tegak di sofa. Jenggot pendeknya dipangkas rapi dan bekas luka di sudut mata kirinya terlihat jelas dalam cahaya lilin. Ada beberapa orang yang berdiri di depan, melaporkan bahwa tim penjemputan bandara telah kehilangan kontak. Kemudian, adegan itu berakhir, dan setelah Granda memastikan targetnya, dia langsung pergi. Setelah melepaskan Glenda, Wu Heng mendorong pintu mobil dan berkata, ayo pergi. Kita selesaikan ini dengan cepat agar kita bisa segera pulang. Saat dia berbicara, sebuah lingkaran sihir menyala di bawah kakinya. Sosok Wu Heng menghilang. Di ruang konferensi yang redup, cahaya lilin redup, dan cahaya serta bayangan bergoyang di dinding. Pemimpinnya, Tarik, terkulai di sofa. Buku-buku jarinya menekan pelipisnya. Bayangan menutupi separuh wajahnya, memperlihatkan sepasang mata yang dingin. Di pintu kamar dan di dekat jendela berdiri seorang pengawal bersenjata lengkap.
Seragam taktisnya yang gelap menyatu dengan kegelapan malam, dan senjata di tangannya bersinar dingin. Tok-tok gelombang. Terdengar ketukan di pintu dan seorang perwira masuk. Kapten, pasukan telah dikumpulkan dan pertahanan benteng bagian dalam telah dikerahkan kembali. Tarik hanya mengangguk. Tetap waspada dan selesaikan malam ini dulu. Ya, jawab petugas itu dengan sungguh-sungguh dan berbalik untuk pergi. Ruangan itu kembali hening. Hanya cahaya lilin yang berkedip-kedip. Alis Tarik berkerut makin erat, dan ujung jarinya membelai motif pistol di pinggangnya. Perasaan krisis yang tak terkendali di hatiku menjadi semakin kuat. Stasiun radio Aliansi Fajar mengumumkan bahwa pekerjaan misionaris Sekte Linki akan resmi sah, dan semua perwakilan dari 8 pangkalan utama menyetujuinya. Kebetulan saat itu pesawat Yama Palace sudah tiba di bandara, namun tim yang menjemputnya belum kembali. Segala sesuatu membuktikan satu hal. Istana Yama sedang menyerang. Apa-apaan ini? Saat dia bergumam lirih, cahaya lilin tiba-tiba bergetar, dan pada momen kedipan itu, sesosok muncul diam-diam dalam kegelapan di depannya. Jantung Tarik tiba-tiba berhenti berdetak. Cepat, ada musuh. Raungan itu tercekat di tenggorokannya sebelum keluar. Jepret, jepret, dua suara renyah tulang patah terdengar hampir bersamaan. Dan para pengawal di pintu dan jendela seketika terpelintir lehernya, dan tubuh mereka roboh. Pupil mata Tarik mengerut hebat. Ia mencoba mengangkat senjatanya, tetapi mendapati dirinya tak bisa menggerakkan satu jari pun. Saya ingin meminta bantuan, tetapi saya tidak bisa membuka mulut. Wu Heng melangkah keluar, berdiri di hadapannya, meraih tangannya yang terkulai dan menjabatnya. Istana Yama, Wu Heng. Mata Tarik terbelalak tak percaya. Klik gelombang, terdengar suara retakan, dan leher Tarik langsung berputar, dan tubuhnya jatuh miring di sofa. Paman Gelombang, Xiao Xiao menarik kepalanya dari dinding dan berkata dengan suara pelan, semuanya normal. Tidak ada orang di luar yang memperhatikan. Wu Heng memberi isyarat oke, berjalan ke meja di samping dan duduk, sambil dengan santai membolak-balik dokumen di atasnya. Hantu-hantu lainnya juga terbang keluar dan melihat sekeliling ruangan. Xiao Xiao melihat sekeliling dan terbang kembali. Lalu apa? Apa yang harus kita lakukan? Wu Heng berkata sambil memeriksa dokumen-dokumen itu. Akan lebih baik jika keadaannya sama seperti ketika kita menduduki Korea Selatan. Hah, Xiao Xiao memiringkan kepalanya. Bagaimana mereka melakukannya di sana? Coba kulihat siapa yang lebih baik untuk didukung dulu. Wu Heng terus membuka lemari di bawah meja dan mengeluarkan berbagai bahan. Berurusan dengan manajemen senior terlebih dahulu. Lalu serahkan kepada Qi Hancai untuk manajemen terlebih dahulu. Oh, jawab Xiao Xiao. Lalu terbang menghampiri Glenda dan berbisik, Bibi. Apa yang Bibi cari? Glenda berkata, cari beberapa buku untuk dibawa nanti. Kami tidak mengenali karakter-karakter di sini. Kamu bisa mempelajarinya. Pamanmu sudah mempelajarinya. Jadi seharusnya tidak sulit. Xiao Xiao ragu-ragu sejenak. Bibi. Ada begitu banyak hal menyenangkan yang bisa dilakukan. Kenapa Bibi harus membaca buku? Wu Heng juga memperhatikan sebentar. Lalu permaisuri terbang dan bertanya, sudahkah kau memikirkan solusinya? Tidak banyak informasi yang berguna, kata Wu Heng. Lalu apa yang harus kita lakukan? Wu Heng melirik mayat itu dan berkata, aku punya ide. Ayo kita coba dan lihat apakah berhasil. Sambil berbicara, dia mengeluarkan topeng tanpa wajah, menempelkannya pada wajah pemimpin yang sudah mati, meniru penampilan pemimpin lainnya, dan mengganti pakaiannya. Beberapa mayat langsung dimasukkan ke dalam cincin luar angkasa. Setelah memastikan dirinya tidak jauh berbeda dengan pemimpin lainnya, dia langsung membuka pintu. Para prajurit di koridor itu semua menoleh dan memberi hormat. Panglima. Ya, kata Wu Heng dengan suara berat. Panggil semua eksekutif senior ke ruang konferensi. Jangan sampai ada yang tertinggal. Ya, jawab prajurit itu dan segera pergi. Duduk di kamar dan menunggu sebentar. Benny terbang kembali terlebih dahulu. Semua orang pergi ke ruang konferensi. Tepat saat ia selesai berbicara, terdengar ketukan lain di pintu. Semua orang sudah di sini. Wu Heng meluruskan kerah bajunya, membuka pintu dan berjalan keluar. Para prajurit melirik ke arah pintu yang tertutup.
seolah bertanya-tanya mengapa kedua pengawal itu tidak mengikuti mereka keluar. Dia dengan santai memilih dua prajurit untuk mengikutinya dan menuju ke ruang pertemuan. Pintu ruang konferensi terbuka lebar. Lebih dari 40 eksekutif senior berdiri serempak. Wu Heng, dengan wajah tarik, berjalan perlahan menuju kursi utama di bawah tatapan semua orang. Setelah duduk, dia mengetuk sandaran tangan dengan ujung jarinya pelan, dan melirik semua orang yang hadir. Di ujung tangan kiri, seorang perwira setengah baya dengan pelipis yang memutih mencondongkan tubuh sedikit ke depan dan merendahkan suaranya. Kapten, apakah ada keadaan darurat? Aliansi Fajar telah mengonfirmasi status hukum kultus Lingqi, kata Wu Heng lirik. Sebentar lagi, para misionaris mereka akan datang ke markas kita untuk berkhotbah. Setelah jeda sejenak, ia melanjutkan, bagaimana menurutmu? Aku ingin mendengar kebenarannya. Setelah hening sejenak, seorang pejabat membanting meja dan berdiri. Begitu kultus Lingqi menyusup, sistem kita pasti akan terancam, dan seluruh markas akan kacau balau. Orang pertama berbicara, dan semua orang mengikutinya untuk mengungkapkan pendapat mereka. Ruang konferensi langsung menjadi hidup. Kita bisa menyingkirkan para misionaris itu. Seorang pejabat kurus menyarankan dengan muram. Kita bisa mengatur beberapa kecelakaan dan menyalahkan para pemberontak. Lagi pula, orang mati tidak akan bicara. Buat apa repot-repot? Ejek yang lain. Kita hanya perlu menyebarkan berita di antara orang-orang bahwa kultus Lingqi memaksa orang-orang untuk percaya kepada kita, dan orang-orang akan melenyapkan mereka demi kita. Hukum tidak bisa menghukum massa. Selama insiden itu terjadi pada para penyintas dan jumlah mereka cukup banyak, Aliansi Fajar tidak akan bisa berbuat apa-apa. Usulan-usulan tersebut menjadi semakin ekstrim dan gila. Ada yang mengusulkan pembunuhan terhadap misionaris, ada yang menganjurkan penghasutan massa, dan ada pula yang bahkan mencibir dan mengusulkan untuk mendefinisikan gereja Lingqi sebagai sesat. Seluruh ruang konferensi tampaknya dipenuhi dengan kekerasan agama yang fanatik, dan mata semua orang dipenuhi dengan kemarahan paranoid. Wu Heng sedikit mengernyit, menatap orang-orang ini, dan melihat para umat gereja yang sakit. Ada pendapat yang berbeda. Wu Heng berbicara dengan lembut, perlahan-lahan menenangkan ruang rapat yang berisik. Di sudut, seorang pejabat muda berkacamata perlahan berdiri. Ketua, suaranya bergetar saat ia berbicara dengan hati-hati. Saat ini, kita bergantung pada pasokan dari Istana Yama. Khotbah Sekte Lingqi tidak akan mengguncang fondasi kita. Mengapa tidak menoleransinya untuk sementara dan memprioritaskan situasi secara keseluruhan? Keheningan yang mematikan. Detik berikutnya, pengecut, orang tak berguna dengan iman yang lemah. Saya lihat Anda menghubungi Sekte Lingqi secara pribadi, kan? Teguran itu langsung membanjiri pejabat muda itu bagai air pasang. Bab 1027 Kondisi para tetua. Tubuh pejabat muda itu meringkuk sedikit demi sedikit di tengah omelan yang terdengar di ruangan itu. Sudut-sudut mulutnya bergetar, seolah-olah dia ingin berdebat lagi. Tetapi dia akhirnya menundukkan kepalanya. Matanya di balik lensa sedikit bergetar. Wu Heng memandang orang itu. Wajahnya seperti orang Timur Tengah, bertubuh ramping, berkacamata, dan aura ilmiahnya masih terpelajar hingga kiamat. Tok-tok gelombang. Wu Heng menggebrak meja 2 kali. Cukup, karena kita meminta pendapat. Biarkan saja mereka menyelesaikan apa yang mereka katakan. Ruangan itu hening sejenak, tetapi permusuhan yang tertahan masih memenuhi udara. Petugas di sebelah kiri, si radikal dengan cambang beruban, mengepalkan tangannya dan berkata, "Pak Kepala, tidak ada kompromi dalam masalah ini." Dia menggertakkan gigi dan berkata, "Begitu kultus Lingqi menyusup, Istana Yama dan Aliansi Fajar akan seperti rayap, menggerogoti fondasi iman kita. Saat itu, pangkalan itu hanya akan semakin sulit dikelola." Benar sekali, seorang pria lain menggebrak meja dan berdiri. Kita sudah bekerja keras membangun benteng ini di Hudui. Kenapa kita harus membiarkan mereka memetik buahnya? Pesanan senjata untuk kota Nu sudah selesai. Selama peralatannya tersedia, kita bisa merebut kembali pangkalan militer itu. Mendengar ini, Wu Heng mengangkat alisnya sedikit. Jadi begitu, ketika mereka berada di pangkalan Korea, mereka memberitahu perwakilan
Kastil Abadi Mawa, bahwa mereka tidak setuju dengan pekerjaan misionaris Sekte Linki dan memutus pasokan materi. Pihak lain tetap acuh tak acuh saat itu. Ternyata mereka sudah menandatangani perintah dengan Noah City. Tampaknya kekacauan akan terjadi lagi. Wu Heng mengetuk kerucut lagi dan berkata, karena ada begitu banyak perbedaan pendapat, mari kita angkat tangan untuk memilih. Bagi yang menentang keras penyebaran ajaran Sekte Linki, angkat tangan. Wah, gelombang. Lebih dari 30 tangan terangkat sekaligus. Wajah mereka penuh tekad. Sementara beberapa mengangkat tangan lalu menurunkannya lagi. Tampak ragu-ragu. Petugas di sebelah kirinya melihat sekeliling dan tertawa. Memangnya ini perlu pemungutan suara. Mereka yang imannya lemah pada akhirnya akan dihukum oleh Tuhan. Benar, Wu Heng mengangguk perlahan. Menatap semua orang. Dan menjentikkan jarinya pelan. Terdengar suara renyah. Detik berikutnya, gelas-gelas air di hadapan semua orang yang mengangkat tangan tiba-tiba berputar. Dan tetesan-tetesan air berwarna putih keperakan berubah menjadi bilah-bilah pisau yang mematikan, yang secara akurat menembus alis semua orang. Kepulan-kepulan, setelah serangkaian suara dentuman teredam, lebih dari 30 tubuh jatuh ke tanah, dan darah mengering dan meninggalkan jejak di karpet. Orang-orang yang tersisa tiba-tiba berdiri, dan kursi-kursi menimbulkan suara keras di lantai. Wajah mereka dipenuhi rasa ngeri dan tak percaya. Dan tatapan mereka bergerak bola-balik antara mayat-mayat di tanah dan Wu Heng. Kepala, seseorang berbicara dengan gemetar, dengan air mata di suaranya. Bau darah menyebar di ruang tertutup itu, bercampur dengan udara pengap. Kaki para penyintas yang tersisa gemetar tak terkendali, dan beberapa bahkan harus berpegangan pada meja untuk menjaga keseimbangan. Pangkalan ini akan menjalin hubungan yang lebih erat dengan aliansi Fajar. Wu Heng memandang orang-orang yang tersisa. Semua aturan lama itu perlu diubah. Murid-murid pejabat yang selamat gemetar. Sekarang saya mengerti mengapa mereka yang mengangkat tangan dibunuh. Pangkalan itu perlu didekatkan dengan Dawn Alliance. Mereka yang baru saja mengangkat tangan adalah batu sandungan bagi perkembangan. Kalian akan mengambil alih posisi orang-orang ini dan menikmati perlakuan yang lebih baik serta kekuasaan yang lebih besar. Sekarang, tentukan pilihan kalian. Wu Heng mencondongkan tubuh ke depan. Suaranya serius. Apakah kalian akan setia kepadaku? Atau kalian akan membusuk bersama mereka? Keheningan yang mematikan. Keheningan menyelimuti ruang konferensi. Tak lama kemudian, pejabat muda berkacamata itu menjadi orang pertama yang bergerak. Dia mendorong kursi itu, berlutut dengan satu kaki, dan berkata, "Aku bersedia menjadikanmu satu-satunya keyakinanku." Ketika orang pertama berbicara, yang lain terbangun seolah-olah dari mimpi, berdiri dan memberi hormat, dan suara sumpah setia terdengar silih berganti. Wu Heng mengangguk puas dan menatap pejabat berkacamata itu. "Siapa namamu?" "Zakari," yang saat ini menjabat sebagai petugas pengiriman material, bertanggung jawab atas alokasi dan pencatatan sumber daya di dalam kota, jawab pejabat muda itu. "Duduk di sini." Wu Heng menunjuk ke kursi di sebelah kirinya. Zakari tanpa ragu-ragu, ia membuka pakaiannya, tak peduli dengan noda darah di celananya, lalu duduk dengan tenang. Pangkalan ini membutuhkan ide-ide baru. Wu Heng tiba-tiba berkata, sambil menatap semua orang. "Aku ingin kalian mengambil alih posisi-posisi penting di pangkalan dan memastikan tidak ada kekacauan." Kemudian, menurut informasi yang ditemukan dalam penelitian itu, tentara, pertahanan kota, dan beberapa departemen penting semuanya ditugaskan kepada orang-orang di bawah. Wu Heng memandang semua orang di sekitarnya. Apakah ada yang keberatan? "Tidak, Kepala," jawab para pejabat yang selamat serempak. "Duduklah sesuai dengan pangkat resmi kalian," kata Wu Heng. Ruangan itu ramai dengan aktivitas. Mayat-mayat itu diseret ke sudut dan ditumpuk seperti tumpukan boneka yang dibuang. Semua jendela terbuka, dan angin malam mengencerkan bau darah di udara. Ruang konferensi yang awalnya penuh sesak kini hanya memiliki sekitar selusin orang yang duduk di barisan depan. Ada yang terus menyeka keringat dingin di dahi. Ada pula yang memegang pena erat-erat. Buku-buku jari mereka memutih. "Besok, wakil pemimpin Istana Yama akan tiba." Suara Wu Heng menyadarkan semua orang. "Zakari,
Kau akan bekerja sama sebagai kepala manajer pangkalan. Mata Zakari tampak bingung. Jadi kau, aku akan membuat pengaturan di sepanjang perjalanan. Tapi setelah itu aku akan ditempatkan di aliansi Fajar secara permanen, kata Wu Heng dengan tenang. Namun, hal itu juga memperjelas satu hal kepada semua orang, bahwa mereka tidak sekadar bergabung dengan Dawn Alliance, tetapi menjadi markas cabang Yama Palace. Langkah berikutnya bahkan lebih sederhana. Semua orang membahas pengambilalihan tentara, alokasi pasokan, dan pengendalian opini publik. Setiap barang dibahas secara rinci, dan Wu Heng juga menuliskan beberapa nama yang mungkin berbahaya, dan akan mengatur orang untuk membersihkannya sesegera mungkin. Setelah semuanya diatur, Wu Heng berkata, biarkan prajurit yang menjaga di luar masuk. Pintu terbuka. Dan saat kapten penjaga melangkah masuk, pupil matanya tiba-tiba mengecil. Tanah berlumuran darah dan tumpukan mayat. Dia segera meletakkan tangannya di sarung pistol. Tetapi ketika dia melihat pemimpin yang diperankan Wu Heng masih duduk di posisi semula, dia perlahan melepaskannya. Orang-orang ini dieksekusi karena pengkhianatan. Lanjut Wu Heng. Atur personel untuk mendampingi para pejabat baru mengambil alih pertahanan. Lalu, dia berkata dengan sungguh-sungguh, ingat, aku ingin transisi yang mulus, bukan kekacauan. Tangannya tanpa sadar menutup sarung itu, tetapi saat tatapannya bertemu dengan Wu Heng, dia perlahan melepaskannya. Jakun sang kapten pengawal berguling, dan akhirnya dia memberi hormat dengan dalam, ya. Para pejabat itu pergi, tim tentara bergerak tanpa suara melalui jalan-jalan, mengikuti pejabat yang baru ditunjuk untuk mengambil alih lokasi-lokasi penting. Di tembok kota, para penjaga masih berdiri tegak, tetapi kapten dan orang yang bertanggung jawab telah digantikan. Di dalam kantor, Wu Heng mengangkat telepon satelit dan menghubungi nomor Qi Hancai. Setelah 2 nada sibuk, suara kompeten Qi Hancai terdengar. Apakah semuanya berjalan baik di sana? Tidak banyak nada gugup dalam suaranya. Lagi pula, kejadian pergi ke markas lawan seperti ini bukanlah yang pertama kali. Pemimpin dan anggota inti di sini sudah ditangani. Wu Heng memegang ponsel di antara bahunya dan melihat peta pertahanan pangkalan. Seorang warga lokal bernama Zakari dipromosikan sementara. Kemudian, Wu Heng menceritakan keseluruhan prosesnya secara singkat. Setelah mendengarkan sampai akhir, Qi Hancai berbicara perlahan. Apa yang kau butuhkan dariku? Wu Heng berpikir sejenak dan berkata, bersiaplah dan datanglah. Kami masih membutuhkanmu untuk mengambil alih di sini. Aku berpura-pura menjadi pemimpin kelompok lain. Aku akan pergi dengan dalih melapor ke aliansi Fajar. Saya akan mengumpulkan tim penerjemah dan membentuk tim administrasi sekarang juga, kata Qi Hancai cepat. Penerbangannya akan memakan waktu 8 jam. Saya akan siap dan akan segera berangkat. Kirimkan aku pesan saat kamu hampir sampai. Dan aku akan meminta seseorang menjemputmu. Setelah mereka selesai berbicara, mereka menutup telepon. Setelah duduk di ruang kerja dan menunggu beberapa saat, Glenda terbang kembali lebih dulu dan berkata, pengambilalihan militer berjalan lancar. Saya hanya tidak mengerti apa yang mereka katakan, tetapi sepertinya serah terima dan pengangkatan telah selesai. Kemudian, hantu-hantu yang tersisa kembali satu demi satu, melaporkan pengambilalihan lokasi-lokasi penting seperti pos pemeriksaan tembok kota dan gudang senjata. Sejauh ini, semuanya tampak berjalan lancar. Saat langit mulai cerah, tempat perlindungan yang sunyi itu perlahan mulai terbangun. Tok-tok, pintunya dibuka pelan-pelan. Zakari mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Ia mengenakan seragam biru tua yang dijahit rapi, menggantikan pakaian lamanya kemarin. Ia berdiri tegak setelah masuk dan tanpa sadar mengelus ujung bajunya. Ketua, semuanya sudah diatur sesuai permintaan Anda. Sambil berbicara, ia menyerahkan sebuah daftar dengan kedua tangannya. Serah terima departemen-departemen penting telah selesai. Semua komandan pasukan bergerak telah digantikan oleh anggota partai yang baru. Ini daftarnya. Wu Heng mengambilnya dan meliriknya. Lalu menatap jam dinding. Wakil pemimpin Istana Yama sudah hampir tiba. Kau harus memimpin tim untuk menjemputnya. Baik, kalau begitu aku akan menjemput seseorang dulu. Zakari memberi hormat lagi dan berbalik untuk pergi. Pukul 13.30. Konvoi kendaraan lapis baja,
seperti raksasa baja, meluncur melalui jalan utama. Pangkalan, para korban yang kurus kering meringkuk di sudut jalan, menatap dengan mata sayu ke arah debu yang berterbangan akibat konvoi tersebut. Mereka berkumpul dan berbisik-bisik tentang bendera yang tergantung di kendaraan lapis baja. Bahkan jika Anda belum pernah melihatnya sebelumnya, Anda masih dapat mengenalinya sebagai bendera Istana Yama. Tempat perlindungan terbesar di dunia. Pangkalan tempat pemimpin umat manusia yang diakui berada, benar-benar telah tiba di sini. Mata para penyintas dipenuhi dengan keterkejutan. Konvoi itu melaju langsung ke benteng bagian dalam. Dalam penelitian tersebut, sinar matahari bersinar melalui kaca, menciptakan garis cahaya dan bayangan di tanah. Qi Hancai memasuki ruangan dengan seragam tempur dan sepatu bot militer, dengan burung hantu putih di bahunya dan penjaga kerangka setinggi 2 meter mengikuti di belakangnya. Akan tetapi, para penjaga mengenakan pakaian yang tertutup rapat, sehingga sulit melihat apapun. Pintu tertutup, dan Qi Hancai menatap pemimpin yang duduk di belakang meja. "Apa yang kau lihat? Apa kau tidak mengenaliku?" tanya Wu Heng sambil melepas topengnya. Qi Hancai tersenyum dan berkata, "Kamu juga tidak mengatakan apa-apa. Aku takut salah bicara dan merusak rencanamu." Wu Heng mendorong setumpuk dokumen di atas meja. "Ini para pejabat yang baru dipromosikan. Setelah Anda mengambil alih, ini akan menjadi markas cabang pertama kami di utara." Qi Hancai mengambilnya dan melihatnya. "Apakah akan ada masalah?" "Tidak apa-apa. Kita bisa membunuh kelompok lainnya nanti," kata Wu Heng ringan. Tok-tok gelombang. Terdengar ketukan di pintu. Wu Heng mengenakan topeng, dan Zakari masuk, diikuti oleh seorang penerjemah. "Semua departemen siap," kata Zakari. "Ayo kita pergi dan melihat bersama." Wu Heng berdiri dan berjalan keluar gedung kantor bersama anggota inti Qi Hancai dari Istana Yama, serta Zakari dan yang lainnya. Waktu sore, Wu Heng membawa Qi Hancai dan yang lainnya untuk menemui semua pejabat setempat dan memperkenalkan berita kerjasama dengan Istana Yanluo. Secara eksternal, kedua belah pihak menandatangani perjanjian pembangunan bersama. Alih-alih tempat ini ditempati sepenuhnya oleh Istana Yama. Tunggu sampai hari gelap, Wu Heng dan Qi Hancai kembali ke kantor. "Aku masih perlu berperan sebagai pemimpin. Kamu dan yang lainnya sudah mengurus akomodasi dan tinggal di sini dulu," kata Wu Heng. Qi Hancai mengangguk. "Aku sudah berpengalaman dalam hal-hal lainnya." Wu Heng juga tersenyum. "Selamat beristirahat. Lingkungan di sini tidak sebagus di sana. Bertahanlah. Setelah kamu membuat rencana, kamu boleh kembali." "Baiklah," jawab Qi Hancai. Setelah urusan selesai, Qi Hancai membawa orang-orangnya ke kediaman yang telah dipersiapkan. Wu Heng juga mengatur penjaga, lalu membuka pintu kamar tidur dan masuk bersama hantu itu. Turun dari atas. Karena perbedaan waktu antara kedua belah pihak, saat itu hari masih pagi di Treasure Island. Xiao Xiao dan Benny berlari ke bawah. Sang ratu sedang bersiap mengambil bahan-bahan untuk roh jahat dan menempa tulang. Glenda sedang di lantai atas meletakkan kitab suci pencerahan spiritual, dikompilasi ke dalam versi bahasa Mandarin. Wu Heng berjalan menuruni tangga dan menuju ke ruangan berikutnya. Dorong pintunya hingga terbuka dan lihat ke dalam. Si Gui duduk tegak di atas sofa sutra merah yang lembut. Rambut pirang panjangnya tergerai seperti air terjun, membuat kulitnya tampak lebih putih. Dalam keadaan telanjang bulat, sang master rune kerangka perlahan menggambar garis-garis rumit di sepanjang tulang punggungnya. Mendengar suara itu, si Gui tiba-tiba memeluk dadanya. Tetapi karena gerakan besar itu, lekuk tubuhnya yang penuh terungkap dari lengannya. Tutup pintunya dan keluar. Telinga si Gui memerah dan dia melotot malu. Wu Heng menutup pintu dan bertanya, "Apakah berhasil?" "Kau," sila Gui sangat marah. Matanya yang seperti permata bergerak. "Siapa yang membiarkanmu masuk?" Wu Heng berjalan mendekat dan tiba-tiba membungkuk untuk mencium bibirnya. "Kamu milikku sepenuhnya, dan kamu tidak boleh melihatku." Wu Heng mengusap daun telinganya yang merah dengan jari-jarinya. Si Gui memalingkan wajahnya, dan ujung lidahnya dengan cepat menyeka sisa noda air di bibirnya. "Aku ingin menggambar rune. Jangan ganggu aku. Aku akan membantumu mengawasinya." Wu Heng hanya duduk di samping sofa, memperhatikan tengkorak itu menggambar rune di tubuhnya seolah-olah sedang mengagumi sebuah karya seni.
Rune merah cerah, bagaikan tanaman merambat, melilit leher dan bahu seputih salju, dan pola kutukan menawan berkembang di lekukan tulang selangka. Baiklah, kamu keluar dulu. Aku akan menjemputmu nanti malam, kata si Gui dengan sedih. Tidak malam ini, aku akan pergi bersamamu setelah aku menyelesaikan pekerjaanku. Kenapa kedengarannya seperti aku mencarimu? Si Gui meliriknya. Wu Heng tersenyum. Semuanya sama saja. Saat mereka berdua mengobrol, telepon berdering. Mini yang menelepon. Setelah panggilan tersambung, orang di dalam berkata, "Tuan, Ratu sedang mencari Anda dengan tinta jimat." "Aku pergi dulu." Wu Heng berdiri dan mencium bibir si Gui. "Aku pergi dulu." Tinggalkan ruangan. Ratu telah menyiapkan segalanya." Wu Heng menanggalkan pakaian luarnya dan Ratu menggambar rune untuknya. Matahari tengah hari mengalir ke ruang tamu melalui jendela setinggi lantai hingga ke langit-langit, melapisi lantai dengan rona keemasan. Wu Heng selesai berlatih teknik, Evil Spirit Bone Tempering, dan rasa panas masih menyelimuti tubuhnya. Setelah membersihkan debu di tubuhnya, dia duduk di sofa dan mendengarkan Philippa dan Robert dengan antusias menceritakan hal-hal menarik yang terjadi di pasar pagi. Sementara Minnie berdiri di samping dan menambahkan beberapa kata dari waktu ke waktu. Pada saat ini, pintu terbuka dan peri kayu Sanara masuk. Setelah merasakan angin sejuk dari AC dan menghela napas, dia duduk berhadapan dengan Wu Heng. "Ada kabar dari Dewan Tetua." Sanara berhenti sejenak, lalu menatapnya. "Coba tebak apa hasilnya?" Wu Heng mendongak melihat ekspresinya. Alis terangkat dan kebanggaan di mata. "Tak usah dikatakan lagi hasilnya bagus. Kurasa para tetua akan menyetujui permintaan kami demi dirimu," jawab Wu Heng dengan sangat kooperatif. Sanela tersenyum. "Saya setuju." Sambil sedikit mencondongkan tubuhnya ke depan, rambut panjangnya tergerai seperti air terjun. Dia berkata, "Tapi, ada 2 syarat." Wu Heng mengangkat alisnya dan meletakkan cangkir tehnya. "Apa syaratnya?" Sanara mengucapkan kata demi kata. "Para peri kayu mengharuskan pahlawan peri kayu pertama yang dilatih harus tetap berada di wilayah peri kayu sampai pahlawan kedua dilatih, dan kemudian kalian dapat mengerahkannya dengan bebas. Syarat kedua adalah Treasure Island harus menyatu sepenuhnya dengan peri kayu." Bab 1028 1 peri kayu dan 1 pulau harta karun. Kondisi pertama mudah dipahami. Latih 2 pahlawan untuk peri kayu. Setelah yang pertama menjadi pahlawan, ia harus tetap berada di wilayah peri kayu. Lagi pula, keinginan para peri hutan selama lebih dari 100 tahun adalah memiliki pahlawan mereka sendiri. Perasaan ini dapat dimengerti, tetapi syarat kedua adalah Treasure Island dan peri hutan terintegrasi sepenuhnya. Yang ini agak terlalu samar. "Aku mengerti syarat pertama." Wu Heng menatap Sanara. "Apa maksud syarat kedua?" Para pelayan lainnya pun ikut memandang dengan rasa ingin tahu. Sanela meletakkan cangkir tehnya dan berkata, "Secara harfiah, Dewan Tetua berharap lebih banyak peri kayu akan menetap di Pulau Harta Karun dan menjadi penduduk tetap di sini." Setelah jeda sejenak, dia menambahkan, "Ini akan menjadi rumah kedua bagi peri kayu, di bawah kekuasaanmu." "Tentu saja." Wu Heng terdiam sejenak, merenungkan maksud Dewan Tetua dalam mengusulkan poin kedua. Kerja sama antara kedua pihak telah menempatkan para peri kayu dalam risiko besar. Sekarang mereka tidak lagi takut dengan ancaman dari tahta suci. Atau ada niat lain? "Bagaimana kamu mendapatkan ide ini?" tanya Wu Heng penasaran. Sanara menjawab, "Dewan Tetua tidak memberikan jawaban yang jelas, tetapi saya membuat beberapa tebakan. Pertama, Pulau Harta Karun saat ini sedang berkembang cukup pesat, dan populasi di pulau itu relatif kecil. Jadi mereka ingin mengizinkan beberapa peri kayu pindah ke pulau itu untuk pembangunan. Di sisi lain, saya rasa ada kemungkinan untuk mengatur agar beberapa anggota penting suku bisa tinggal di sini. Lagi pula, ada banyak pahlawan di sini, dan lebih aman." Wu Heng mengangkat alisnya dan mengikuti analisis Sanara. Para peri kayu benar-benar akan menghubungkan Treasure Island dan para peri kayu bersama-sama. Bahkan ada perasaan bahwa kita harus memainkan kartu kita secara terbuka dan menghadapi tahta suci secara langsung. Wu Heng bertanya, "Apakah menurutmu kita harus setuju?" Sanela memutar matanya ke arahnya. "Kau bertanya langsung. Kau sama sekali tidak menganggapku peri hutan."
Wu Heng tertawa dan mengulurkan tangan untuk mencubit ujung jarinya. Kita keluarga. Mari kita bicara fakta saja. Kenapa harus membeda-bedakan kita berdasarkan ras? Sanara bersenandung pelan dan melanjutkan. Kurasa tidak apa-apa. Kondisi para peri kayu tidak berlebihan dan semuanya dalam batas yang dapat diterima. Kurasa tidak ada masalah. Wu Heng mengangguk dan menoleh ke Mini. Panggil Glenda dan Ratu. Oke, Mini berdiri ringan dan berlari ke atas. Tak lama kemudian, dua boneka berpakaian mewah mengikuti Mini turun dan duduk. Glenda bertanya, ada apa? Wu Heng hanya mengulangi syarat para peri kayu. Lalu bertanya, Sanala dan aku rasa itu bisa dilakukan. Bagaimana menurutmu? Kedua hantu itu berpikir dalam diam. Sang permaisuri mengelus lengan bajunya dengan lembut. Suaranya penuh tekstur. Peri kayu dapat menetap di sini. Tetapi mereka harus berintegrasi sebagai penduduk biasa, bukan sebagai kelas istimewa. Dia melirik Sanara dan melanjutkan. Jika mereka terus bertindak seperti bangsawan dan memerintah penduduk pulau, itu hanya akan menyebabkan penolakan dan bahkan melibatkan kultus Lingki. Gereja Lingki sedang mengumpulkan iman. Dasar kepercayaan lebih banyak berasal dari penduduk biasa. Dan Gereja Lingki mempekerjakan sejumlah besar peri kayu sebagai pendeta. Jika kelas istimewa menghancurkan kesetaraan, itu juga akan memengaruhi citra Gereja Lingki. Sanara mengangguk. Akan kujelaskan ini pada Dewan Tetua. Peri kayu mengagumi para pahlawan. Jadi seharusnya tidak sulit untuk berkomunikasi. Di sini, Glenda juga angkat bicara. Sebenarnya, persyaratan para peri kayu untuk pelatihan pahlawan tidaklah berat. Ia melirik Wu Heng dan Sanara lalu melanjutkan. Kenapa kita tidak menyelesaikan rencana untuk masa depan? Kita bisa terus mengirim para profesional tingkat tinggi ke Pulau Harta Karun dan mempromosikan mereka menjadi pahlawan. Metodenya akan tetap sama. Satu orang akan tetap bersama peri kayu, dan yang lainnya akan dikerahkan oleh Pulau Harta Karun. Ini akan menjadi kerjasama jangka panjang. Ide bagus. Wu Heng mengangkat alisnya. Sanala, bagaimana menurutmu? Sanela tersenyum dan berkata, kurasa tidak apa-apa. Aku akan bicara dengan para tetua dan menyelesaikan semuanya sesegera mungkin. Setelah urusan utama selesai, mereka bertiga lanjut ngobrol sebentar. Sanara pergi menghubungi Dewan Tetua, sementara Wu Heng menghitung waktu dan kemudian kembali ke ruang belajar bersama para hantu. Bepergian ke dunia lain. Setelah berjalan keluar dari gerbang, Wu Heng muncul kembali di ruang pemimpin, Mava Eternal Castle. Di luar jendela, langit sepucat perut ikan, dan kabut pagi menyelimuti kota bagaikan kerudung. Setelah melepaskan semua hantu, Xiao Xiao, Benny, dan Niang Niang keluar bersama untuk menyelidiki situasi. Sementara Glenda menghampiri meja, berikan aku kuil pencerahan spiritual. Wu Heng mengeluarkan kuil pencerahan spiritual, dan Granda terus menerjemahkannya ke dalam bahasa Mandarin. Tunggu di kamar sampai fajar. Tok-tok gelombang. Terdengar ketukan di pintu dan suara penjaga datang dari luar. Wu Heng mengenakan topeng dan berjalan keluar dengan wajah tarik. Sebagai pemimpin, ia melanjutkan pertemuan dengan orang-orang dari Istana Yama. Sepanjang hari, Wu Heng dan Qi Hancai berkeliling pangkalan. Pengaturan kerja dilakukan di barak, gudang senjata, departemen komunikasi, dan area pemukiman. Senja, Wu Heng sedang duduk di kantor ketika Qi Hancai mendorong pintu hingga terbuka, tampak kelelahan. Berjalan lebih baik dari yang diharapkan. Qi Hancai melepas syalnya. Serah terima berjalan lancar. Saya juga menerima kabar bahwa setidaknya ada 20 orang yang selamat terjebak di daerah sekitar. Jika kita menyelamatkan mereka semua, populasinya bisa meningkat 3 kali lipat. Wu Heng berpikir sejenak dan berkata, mari kita urus markas dulu. Baru kita selamatkan mereka atas nama Sekte Lingki. Baiklah, aku mengerti. Qi Hancai mengangguk. Keduanya terus mengoordinasikan pekerjaan di pangkalan. Qi Hancai bertanya, kapan kamu berangkat? Jika semuanya baik-baik saja, aku akan segera pergi. Jawab Wu Heng. Qi Hancai berkata, besok pagi, kelompok baru kita akan datang. Dan pada dasarnya tidak akan terjadi apa-apa. Hubungi aku jika kau butuh sesuatu. Wu Heng membuka teknik Manshan lagi dan berkata kepada orang di dalam, Sanshan, keluarlah.
Kau akan bertanggung jawab melindungi Qi Hancai mulai sekarang. Seekor kerangka tinggi dengan tanduk patah berjalan keluar, berdiri di belakang Qi Hancai. Sosoknya tampak luar biasa tinggi dibandingkan dengan kerangka biasa lainnya. Qi Hancai berbalik dan mendongak. Bukankah ini agak berlebihan? Di sini tidak simen yang kita duga. Lebih baik berhati-hati, kata Wu Heng. Baiklah. Mulai sekarang aku bisa berjalan menyamping, kata Qi Hancai sambil tersenyum. Lagi pula, skeleton Shining pernah melindungi Wu Heng sebelumnya, jadi dia pasti lebih kuat. Keduanya mengobrol sepanjang sisa waktu. Setelah konvoi siap, Wu Heng membawa kendaraan off-road ke bandara. Setelah menaiki pesawat, para pejabat berbaris untuk memberi hormat dan menyaksikan pesawat lepas landas ke langit, berubah menjadi lampu navigasi yang terang di langit malam. Kota Xinfu. Setelah Wu Heng kembali ke kota Xinfu dengan pesawat, dia langsung pergi ke kantor Li Yahong di area pusat. Bagaimana kau bisa meyakinkan mereka bahwa kau adalah dewa? Tanya Li Yahong penasaran sambil memegang cangkir teh. Wu Heng menjentikkan jarinya, dan uap air di udara tiba-tiba mengembun, berubah menjadi tetesan-tetesan air kecil yang tak terhitung jumlahnya yang berputar-putar di udara. Trik kecil, mereka juga belum melihat apa-apa, kata Li Yahong sambil tersenyum. Dia telah bersama Wu Heng paling lama dan telah melihat lebih banyak kekuatan super yang menakjubkan. Misalnya, membuka dimensi lain, mengeluarkan banyak perbekalan, dan mengubahnya menjadi gerombolan kerangka. Dibandingkan dengan mereka, apa yang terjadi di hadapannya tampak seperti permainan anak-anak. Orang hanya dapat menyimpulkan bahwa orang-orang asing itu bodoh dan tertipu. Bagaimana perkembangan pemilihan pendeta? Wu Heng kembali ke topik utama. Li Yahong membuka tabletnya dan membaca. Kami telah memilih 27 orang yang memenuhi persyaratan bahasa asing setempat, dan Korea Selatan telah mengirimkan 7 orang, sehingga totalnya menjadi 34 orang. Setelah jeda sejenak, ia melanjutkan. Mereka semua secara sukarela pergi ke berbagai pangkalan untuk berkhotbah. Tetapi jumlahnya memang kurang dari yang diharapkan. Bagaimanapun, ini adalah masa pasca apokaliptik, dan tidak mudah menemukan begitu banyak penyintas yang menguasai banyak bahasa. Anda dapat mengaturnya terlebih dahulu dan kemudian melatih kandidat secara perlahan nantinya. Cukup, kita bicarakan nanti. Wu Heng mengangguk. Li Yahong melanjutkan. Ngomong-ngomong, Suster Zhao ingin meninggalkan stasiun radio dan bergabung dengan pendeta misionaris. Zhao Yanqiu, baiklah, saudari Zhao mendengar hal ini dan ingin membantu. Jadi dia meminta pendapatmu, kata Li Yahong. Apa yang akan terjadi pada stasiun radio jika dia pergi? Tanya Wu Heng. Tunjuk saja orang lain yang bertanggung jawab. Itu bukan masalah besar, kata Li Yahong. Zhao Yanqiu adalah ibu Xiao Xiao. Dan karena hubungan ini, dia selalu dirawat di pangkalan. Awalnya, saya bertanggung jawab atas logistik pangkalan, mencatat penyimpanan dan distribusi material setiap hari. Kemudian, saya ditugaskan ke stasiun radio untuk menyiarkan program-program. Kemudian, Xiao Xiao memilih karir sebagai penyair untuknya, dan dia menjadi pembawa berita terkenal di stasiun radio. Namun masih ada beberapa ketidakcocokan dalam identitas. Li Yahong dan Qi Hancai adalah kepala dan wakil pemimpin 2 pangkalan penting. Sementara dia hanyalah seorang penyiar radio. Mungkin karena itulah saya ingin mengubah posisi saya. Anda dapat memintanya untuk datang dan mencobanya, kata Wu Heng. Li Yahong mengangkat telepon rumah, menekan nomor internal, mengucapkan beberapa patah kata, lalu menutup telepon. Tak lama kemudian, pintu kantor diketuk dan kemudian didorong terbuka. Zhao Yanqiu masuk bersama Xiao Xiao. Begitu masuk, Xiao Xiao tak sabar untuk bicara. Paman, aku sudah membicarakannya dengan ibuku. Biarkan dia menjadi pendeta untuk membantumu berkhotbah. Zhao Yanqiu memelototi putrinya yang telah memotong pembicaraannya. Lalu berkata, saya juga ingin berkontribusi. Saya memang membutuhkan seseorang yang saya percaya untuk mengelola gereja, kata Wu Heng. Karena Anda bersedia membantu, Anda akan melayani sebagai uskup agung gereja, yang bertanggung jawab untuk menafsirkan doktrin, melatih para imam, dan mengelola beberapa kegiatan eksternal gereja Lingqi. Napas Zhao Yanqiu menjadi lebih cepat sesaat.
Kedengarannya seperti posisi yang jauh lebih tinggi daripada mengelola stasiun radio. Baiklah, saya akan berusaha sebaik mungkin. Zhao Yanqiu tersenyum. Xiao Xiao berkata dengan penuh semangat. Uskup Agung hebat, kan? Selain para pahlawan, Uskup Agung adalah orang yang paling berkuasa. Pahlawan, Zhao Yanqiu mengangkat alisnya. Xiao Xiao langsung terdiam dan berkata, ini rahasia. Rahasia yang sangat kuat. Wu Heng mengeluarkan kanon pencerahan spiritual yang telah diterjemahkan dari cincin luar angkasanya dan menyerahkannya kepada Zhao Yanqiu. Ini kanon gereja. Silakan lihat dulu. Saya akan mencetak beberapa salinan lagi dan memberikannya kepada para pendeta terpilih. Baiklah. Zhao Yanqiu mengambil kitab suci itu dan mengangguk sebagai jawaban. Wu Heng terus mengambil ponselnya dan mengirimkan beberapa foto kepada Li Yahong. Ini gaya pakaian dan gaya desain gereja. Kamu yang bertanggung jawab. Saya akan menghubungi desainernya, kata Li Yahong sambil melihat-lihat gambar. Setelah cerita itu diceritakan, sebuah pesan datang dari ponsel Li Yahong. Makan malam sudah siap. Ayo kita makan dulu, kata Li Yahong. Ayo pergi. Saat makan malam, Li Yahong berkata sambil makan. Rudal subsonik Gaorong telah selesai. Rudal-rudal itu dipasang di kendaraan, dan saat ini jumlahnya ada 3. Wu Heng meletakkan peralatan makannya dan berkata, suruh seseorang mengirimnya ke penjara. Aku akan mengaturnya nanti. Oke, Li Yahong mengangguk. Setelah makan malam, Wu Heng tidak tinggal di sana semalam, melainkan kembali ke penjara dengan kendaraan off-road. Lewati gerbang dan menuju ke Treasure Island. Kembali ke Treasure Island. Di luar jendela sudah gelap gulita. Setelah melepaskan hantu itu, dia membagikan tablet dan buku, lalu pergi ke kamar mandi. Setelah mencuci piring, dia berdiri di depan kamar tidur dan berpikir sejenak, lalu turun ke kamar Sanara dan mengetuk pintu. Sanara, apakah kamu sudah tidur? Pintu terbuka dan Sanela, mengenakan piyama sutra biru tua, menatapnya. Sudah selesai. Wu Heng menutup pintu di belakangnya dan memeluknya. Bahan sutra itu meluncur di bawah telapak tangannya. Aku tahu kamu tidak tidur, kata Wu Heng sambil tersenyum. Sanela mendongak dan mengetuk dadanya dengan ujung jarinya. Ini bahkan belum fajar. Bagaimana ini bisa dianggap begadang? Wu Heng menangkup pipinya dan menciumnya, lalu menggendongnya di pinggang dan berjalan menuju tempat tidur. Tirai kasa itu bergoyang sedikit selama beberapa saat. Sanara meringkuk dalam pelukannya. Rambutnya terurai di atas bantal. Ujung jarinya tanpa sadar menggambar lingkaran di dada pria itu. Suaranya masih agak malas. Dewan Tetua menyetujui persyaratanmu. 2 profesional tingkat 5 sedang dalam perjalanan dan diperkirakan tiba dalam 3 atau 4 hari. Secepat itu, telapak tangan Wu Heng meluncur ke punggungnya yang mulus. Saya rasa Dewan Tetua sudah menentukan pilihan, dan mereka tinggal menunggu kedua belah pihak menyelesaikannya, kata Sanara sambil tersenyum. Tapi ini sangat efisien. Kalau kita mengandalkan kurir untuk menyampaikan pesan, masalah ini mungkin akan tertunda sampai tahun depan. Kedua belah pihak berkomunikasi melalui radio, yang sangat mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk transmisi informasi. Seperti di padang pasir yang tak berujung, beberapa bulan telah berlalu dan tidak ada berita yang datang. Bagaimana menurutmu tentang orang yang datang itu? Apakah dia mudah bergaul? Tanya Wu Heng sambil tersenyum. Sanela mengangkat alisnya. Kau akan tahu nanti. Aku menamai orang itu berdasarkan perasaanmu. Ah, aku tidak kenal siapapun di sini. Kenapa aku merasa begitu berbeda? Wu Heng menatapnya. Sanela memutar matanya ke arahnya dan berkata, kamu akan tahu nanti. Oke, Wu Heng mengangguk dan memeluknya lagi. Tidurlah. Sanara kembali memeluknya dan menutup matanya untuk beristirahat. Hari berikutnya, setelah memperkuat tulangnya dengan roh jahat, Wu Heng melangkah ke ruang tamu, dan udara sejuk dari AC langsung menghilangkan panas dari tubuhnya. Di ruang tamu, Sanela duduk di sofa, diapit oleh pembantu, Xiao Xiao, Benny, dan Philippa. Semuanya melihat ponsel di meja kopi. Dalam gambar, Ratu Britani dari Kerajaan Yeko sedang duduk di sofa mengenakan jubah sutra perak longgar. Rambut pirangnya diikat menjadi sanggul yang anggun, dan mata birunya lembut, memberinya tampilan seperti anak kecil namun dewasa.
Aku mendengar suara langkah kaki di belakangku. Semua orang menoleh ke arah mereka. Dan Sanela tersenyum lalu berkata, kami sedang mengobrol dengan Brittany. Mengingatkan kami bahwa masih ada 2 minggu tersisa di Pekan Keberanian. Sudah hampir waktunya untuk pergi. Wu Heng mendekatkan diri ke layar. Dan Brittany tanpa sadar menyentuh perutnya. Tuanku. Bagaimana perasaanmu akhir-akhir ini? Tanya Wu Heng dengan khawatir. Semuanya baik-baik saja. Jawab Brittany sambil tersenyum. Lalu melanjutkan. Tuan, mengingat waktu yang dihabiskan dalam perjalanan, Anda harus berangkat dalam waktu 7 hari. Wu Heng mengangguk. Baiklah. Kalau begitu aku akan membawa Sanela dan Philippa bersamaku. Philippa ikut juga. Keren sekali. Mata Brittany berbinar. Philippa, yang berada di belakangnya, mendorong kepala Wu Heng dan berkata dengan marah. Brittany, aku tahu kau tidak mengundangku. Mata Brittany berputar. Bagaimana mungkin? Aku yang mengundang mereka. Kau mengundangku tanpa imbalan apapun. Kau bahkan tidak menyangka aku akan pergi tadi. Lanjut Philippa. Brittany menguap. Ah, aku jadi ngantuk waktu hamil. Kita ngobrol lagi nanti kalau ketemu. Setelah mengatakan itu, dia menutup telepon. Philippa membeku di tempat. Jari-jarinya gemetar saat menunjuk layar hitam. Dia menutup teleponku. Minnie menahan tawanya dan menepuk bahunya. Oke, dia putri kecil. Kamu harus lebih perhatian padanya. Sanara menatap Wu Heng dan bertanya, kapan kita berangkat? Tunggu sampai peri kayu datang. Mereka bilang akan segera datang. Kata Wu Heng. Ya, benar. Masih ada waktu. Sanara mengangguk. Wu Heng melanjutkan. Kalian ngobrol saja sementara aku naik ke atas untuk mandi. Bagus. Wanita itu menjawab. Dan Wu Heng naik ke kamar mandi. Pada sore hari, Wu Heng dan Glenda berada di ruang belajar, mendiskusikan perkembangan gereja di dunia zombie. Ledakan gelombang. Ketika kami sedang mengobrol, terdengar ketukan di pintu. Pada saat yang sama, suara Minnie terdengar. Tuan, toko alkimia telah mengirimkan bahan-bahan yang kami pesan sebelumnya. Wu Heng membuka pintu dan berkata, coba aku lihat. Minnie menyerahkan materi tersebut dan Wu Heng membukanya dan melihatnya. Itu adalah bahan ritual yang menambahkan kemampuan pada hantu. Minnie tersenyum dan berkata, Tuan, kami ingin mengajak Xiao Xiao berbelanja nanti. Apakah Tuan mau mengajaknya keluar? Wu Heng memikirkan rencana hari ini dan berkata, aku tidak akan keluar. Kalian keluar saja dan bersenang-senanglah. Jangan pulang terlalu malam. Baiklah. Minnie tersenyum dan berlari menuruni tangga. Ajak kami pergi keluar bersama. Wu Heng membuka ruang kerja dan berseru. Nyonya, perlengkapan upacara sudah siap. Mari kita persiapkan upacaranya. Sang permaisuri menatap drama istana di tablet itu. Matanya terpaku padanya. Dan berkata sambil menggertakkan gigi. Tunggu sebentar. Aku akan memberimu anggur beracun. Wu Heng berkata, bersikaplah masuk akal. Ini semua bohong. Kamu seorang profesional. Dan kamu mempercayainya. Urus saja urusanmu sendiri. Diam. Bab 1029 Peri Kayu tiba. Permaisuri berkata demikian. Matanya kembali ke layar saat dia memperhatikan drama istana dengan saksama. Wu Heng tidak punya pilihan selain duduk di samping dan menunggu dia selesai menonton episode tersebut. Wanita dari segala usia tampaknya sangat terpesona oleh intrik emosional semacam ini. Khususnya bagi seorang praktisi kuno seperti permaisuri. Dunianya seharusnya lebih sederhana dan lebih brutal. Kekuatan adalah segalanya, baik Anda tentara bayaran maupun pejabat tinggi. Yang penting adalah level dan efektivitas tempur yang sesungguhnya. Tak perlu lagi drama TV yang penuh kejutan. Kalau kau benar-benar bertemu dengan seorang profesional tingkat tinggi, dia mungkin hanya akan menghancurkan meja dengan pedang, dan tidak akan repot-repot meracunimu. Sekitar 3 menit kemudian, lagu tema penutup mulai diputar. Sang permaisuri menghentikan video dan menoleh ke arahnya. Apa yang baru saja kau katakan? Ku bilang perlengkapan ritualnya sudah sampai, dan aku bisa menambahkan kemampuan padamu. Wu Heng selesai bicara, lalu tak kuasa menahan diri untuk menggoda. Aku sungguh tak menyangka kau begitu menikmati menonton melodrama seperti ini. Sama sekali tidak sesuai dengan citramu sebagai selir iblis yang membawa bencana bagi negara dan rakyat.
Kau selir yang mempesona. Permaisuri melotot padanya. Tampak tak peduli. Bukankah ini disebut drama istana? Bagaimana bisa berubah menjadi melodrama lagi? Melodrama adalah drama yang alur ceritanya sangat klise. Dan alurnya sama saja berulang-ulang. Jelas Wu Heng. Tidak apa-apa asalkan terlihat bagus. Buat apa repot-repot memikirkan rutinitas atau bukan? Kata sang ratu. Benar. Jawab Wu Heng. Lalu berdiri dan berkata, ayo pergi. Kita selesaikan upacaranya dulu. Baru kamu bisa lanjut nonton kalau kita pulang. Sang permaisuri mengancingkan tablet itu dan melayang ke sisinya. Kita mau kemana? Ke bawah. Aku akan mengantarmu ke sana. Seorang pria dan jiwa berjalan keluar dari ruang belajar dan tiba di ruangan kosong di ujung lantai 2. Saat mendorong pintu hingga terbuka, di ruangan yang luas dan kosong itu terdapat sebuah meja kayu. Di atasnya diletakkan peralatan yang dibutuhkan untuk menggambar pola susunan. Setelah mengucapkan beberapa patah kata kepada permaisuri, Wu Heng mulai menggambar formasi. Lingkaran sihir yang rumit digambar dan berbagai bahan ritual ditempatkan di lokasi yang ditentukan. Baiklah, Wu Heng bertepuk tangan. Upacara dimulai. Masuklah jika kusuruh. Sang permaisuri melayang ke tepi diagram formasi dan menatapnya dengan curiga. Apakah itu bisa diandalkan? Wu Heng berkata, saya sudah familiar dengan ritual ini. Ritual ini sama sekali tidak berbahaya. Baiklah, mari kita mulai. Kata Ratu. Wu Heng menahan senyumnya. Dan kekuatan mayat hidup mendorong perkembangannya. Diagram formasi menyala. Dan material berubah menjadi aliran cahaya dan berkumpul menuju pusat. Kamu bisa masuk sekarang. Kata Wu Heng. Sang permaisuri terbang ke tepi dan tiba-tiba berhenti. Fokus, tahap ketiga masih bergantung padaku. Jangan khawatir. Jika terjadi sesuatu yang buruk, aku akan mengadakan pemakaman yang megah untukmu. Bah, Xiao Xiao mempelajari semua kata-kata itu darimu. Sang ratu melotot padanya dan terbang ke dalam formasi. Saat hantu masuk, formasinya menjadi lebih terang. Aliran kekuatan yang dibentuk oleh berbagai material membentuk pusaran energi berputar di sekitar jiwa sang ratu. Dan sosoknya tampak menjulang dalam lingkaran cahaya. 2 menit kemudian, cahaya berangsur-angsur redup. Perintah sistem juga diikuti. Fitur pembuka kunci hantu, Clairvoyance. Sang permaisuri kembali tenang dan menatap telapak tangannya yang tembus pandang. Sudah selesai. Coba kemampuannya. Sekarang Anda seharusnya bisa melihat levelnya. Sang ratu menatap Wu Heng dengan saksama. Aku benar-benar bisa melihatnya sekarang. Wu Heng berkata, Anda dapat berjalan-jalan di jalan dan melihat seperti apa energi orang-orang di setiap tingkatan. Sang ratu melambaikan tangannya dan berkata, tunggu sampai aku selesai menonton episode berikutnya. Apapun yang kau mau. Wu Heng keluar dari ruangan. Kerangka yang menunggu di pintu segera masuk dan mulai membersihkan. Setelah kembali belajar bersama, sang ratu menonton serial TV itu sambil mengertakkan gigi. Sementara Wu Heng dan Glenda mengobrol sebentar-sebentar. Cahaya senja matahari terbenam memberikan lapisan warna jingga pada kediaman Diaken. Sosok Wu Heng muncul di jalan batu di halaman bersama dengan susunan teleportasi. Ia melirik ke sekelilingnya, berjalan ke pintu, dan mengetuknya 2 kali. Sebelum menunggu jawaban, ia mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Di ruang tamu, para peri bersaudara tengah membawa makan malam yang telah disiapkan ke meja. Ah, Silagui menoleh ke belakang. Dagunya sedikit terangkat. Kenapa tiba-tiba kau teringat tempat ini? Wu Heng dengan santai menggantungkan mantelnya pada gantungan baju di pintu, lalu berjalan mendekat, melingkarkan lengannya di pinggangnya, dan mengecup bibirnya pelan. Aku merindukan kalian. Si Yali pun ikut keluar setelah mendengar suara itu. Tentu saja melingkarkan lengannya di leher Wu Heng, dan mencium pipinya. Pergilah cuci tanganmu, lalu makan dulu. Wu Heng mencuci tangannya dan makan malam bersama kedua saudari itu. Mereka bertiga berdesakan di sofa empuk dan menonton film. Saat tokoh utama pria dan wanita di layar tengah berciuman di tengah hujan, Wu Heng tiba-tiba merasakan gatal di sisi lehernya. Bibir merah si Yali mengecup lehernya. Napasnya hangat. Sudah larut. Silagui juga muncul dari sisi lain. Wu Heng tersenyum. Mematikan TV. Lalu menggendong mereka berdua. Satu di setiap sisi.
dan berkata, "Ayo tidur lebih awal." "Apakah para penyihir sekarang sekuat itu?" tanya si Lagui terkejut saat dia ditahan di samping. Si Yali tersenyum dan berkata, "Selalu sangat energik." Wu Heng menggendong mereka berdua dan berjalan menuju kamar tidur bersama. 3 hari berlalu dengan cepat. Selama 3 hari ini, Treasure Island mengalami perubahan besar. Penerbitan kartu Viola mulai berkurang, dan hanya sebagian kecil kartu yang diterbitkan sebelumnya yang masih beredar. Di pasaran, masih sedikit orang yang bisa mengoleksi dan menukarkannya. Sebaliknya, muncullah sekelompok kolektor kartu yang juga mengoleksi dan mengoleksi kartu. Ada juga bingkai di pasaran untuk memajang kartu. Itu diubah menjadi barang koleksi. Gereja di Pulau Harta Karun telah mengumumkan kampanye rekrutmen. Selain peri kayu dan rubah langit, gereja juga merekrut kandidat yang cocok dari penduduk biasa untuk mengisi posisi biarawati. Dengan gaji tinggi, perlakuan baik dan rasa hormat di pulau itu, profesi ini telah menjadi populer di pulau itu. Khususnya bagi sebagian perempuan yang tidak berasal dari latar belakang baik, tidak memiliki uang untuk membeli gulungan karir, dan memiliki lingkungan tempat tinggal yang terbatas. Kini mereka memiliki pilihan tambahan untuk memiliki lingkungan yang lebih baik dan masa depan yang lebih baik. Dan dunia zombie, Qi Hancai telah sepenuhnya mengendalikan Kastil Abadi Mawa. Para pejabat telah pindah, dan pengembangan pangkalan juga telah berubah. Diketahui publik bahwa Kastil Abadi Mawa masih memiliki otonomi, dan Istana Yama hanya memberikan bantuan aliansi. Ini juga bermanfaat di masa mendatang. Jika Dawn Alliance membuat keputusan penting, Anda juga bisa memberikan suara. Itu masih ada pengaruhnya. Mengenai pekerjaan misionaris, para pendeta di kota Xinfu masih belajar dan menunggu penyelesaian kostum mereka. Namun, Sekte Lingqi telah mulai dipromosikan di tempat-tempat yang dapat disebarluaskan secara eksternal, seperti stasiun radio dan forum. Terutama jika dikaitkan dengan Istana Yama dan Wu Heng, masalah ini semakin menarik perhatian. Keyakinan Wu Heng telah meningkat pesat dalam beberapa hari terakhir. Ini pasti terkait dengan pekerjaan misionaris modern. Jika pendeta sejati mulai berkhotbah di mana-mana, dan jumlah puluhan juta orang yang selamat tidak terbayangkan, betapa cepatnya iman mereka akan meningkat. Bahkan ada yang mengatakan ia bisa langsung menerobos ke tahap heroik. Berdengung gelombang, ponselnya bergetar. Wu Heng mengambilnya dan membukanya. Ternyata itu pesan dari Sanara. Para peri kayu telah tiba di pelabuhan. Apakah kalian ingin bertemu mereka hari ini? Atau ada rencana lain? Wu Heng mengangkat alisnya. Orang yang secara pribadi disambut oleh Sanara dan dikirimi pesan pada dirinya sendiri pastilah seseorang yang diatur oleh para peri kayu untuk dilatih menjadi pahlawan. Kecepatannya memang cepat. Wu Heng mengetik cepat. Bersamamu, tetua ke-6. Di sini, kita harus bertemu di rumah Tuan Pulau. Oke, aku akan mengantar orang-orang ke sana sekarang. Segera setelah itu, pesan kedua datang, yang berupa kepalan tangan. Sambil menyimpan teleponnya, Wu Heng meregangkan tubuh. Dia melihat hantu-hantu lain di ruangan itu dan berkata, orang-orang yang dikirim oleh peri kayu telah tiba. Ada yang mau pergi dan melihatnya. 4 pasang mata menatap pada saat yang sama. Siswa SD kecil itu mengangkat tangannya dan berkata, aku pergi. Aku pergi. Aku akan memeriksanya. Aku akan pergi melihatnya juga, kata Benny. Kita semua pergi. Setelah kontrak ditandatangani, kita harus saling mengenal cepat atau lambat. Glenda menyelipkan pembatas buku di antara halaman-halaman buku, menutupnya, lalu mengembalikannya ke rak buku. Sang ratu pun mengangguk. Wu Heng tersenyum dan berkata, ayo kita pergi dan melihat bersama. 4 hantu merasuki boneka dan mengikutinya turun ke bawah. Turun 1 lantai. Minnie dan Robe sedang mengarahkan para kerangka untuk membersihkan ruangan. Ketika mereka melihat Wu Heng dan beberapa boneka turun, mereka tersenyum dan berkata, Suster Sanela bilang ada tamu yang datang. Jadi ayo kita bersihkan ruang tamu. Wu Heng berkata, cukup bersih. Biarkan dapur menyiapkan makan malam. Oh, bagus. Minnie setuju. Lalu bertanya, ada berapa orang baru? 2. Ini adalah para pahlawan yang ingin dilatih oleh para peri kayu, kata Wu Heng. Aku akan menyuruh dapur menyiapkannya sekarang.
Mini bergegas ke dapur dan Robey terus mengarahkan kerangka itu untuk membersihkan. Xiao Xiao mengikutinya dari samping dan memberikan instruksi buta. Dibutuhkan sekitar setengah jam. Ada suara dari pintu. Sanara memasuki aula dengan dua sosok yang mengenakan jubah perjalanan berwarna hijau tua. Master Chief. Mereka berdua adalah profesional yang ditunjuk oleh Dewan Tetua untuk dipromosikan menjadi pahlawan. Sanara memperkenalkan mereka dengan sopan, lalu minggir setengah langkah untuk memperlihatkan dua orang di belakangnya. Dua orang di belakangnya melepas tudung kepala mereka, memperlihatkan rambut hijau tua dan penampilan yang identik. Saudari, sepasang saudara peri kayu, Eluriah, Sylvain. Setelah masing-masing dari mereka menyebutkan nama mereka, mereka melakukan hormat peri kayu dan berkata bersamaan, "Salam, pahlawan yang terhormat." Wu Heng dan semua orang di ruangan itu memandang mereka berdua dengan rasa ingin tahu. Kedua saudara perempuan itu memiliki rambut hijau tua dan kulit berwarna madu. Eluria di sebelah kiri sangat tinggi, diperkirakan sekitar 1,8 meter, dengan postur tegak, garis bahu halus, dan garis otot yang rata terlihat di lengannya. Ia memberi hormat dengan aura kekuatan yang elegan. Wajahnya oval, matanya agak ke atas, rongga matanya dalam, pupil matanya berwarna kuning muda, dan kepangan tebal yang diikatkan di belakang kepalanya, memperlihatkan telinga runcing standar peri hutan. Dia mengenakan baju kulit gelap, jubah abu-abu muda, dan pedang tergantung di pinggangnya. Sylvain di sebelah kanan agak lebih pendek, mungkin tingginya sekitar 1,78 meter, dengan tubuh yang lebih ramping dan pergelangan tangan yang ramping. Matanya terus melirik ke sana kemari sambil memberi hormat. Wajahnya oval, tetapi sedikit lebih berisi. Pupil matanya berwarna kuning muda tetapi lebih hidup. Hidungnya kecil, dan rambutnya sedikit lebih pendek, diikat santai di belakang kepalanya. Baju zirah kulit, jubah, dan pedang gantung yang sama. "Silakan duduk." Wu Heng mengangguk. "Terima kasih, Pak." Keduanya duduk di kursi di samping mereka, dan Sanara juga duduk di kursi di seberangnya. Wu Heng melirik keduanya lagi dan bertanya, "Apakah kalian bersaudara?" "Ya," jawab Eluriah, yang lebih tinggi. "Siapa saudara perempuanku?" Wu Heng bertanya dengan rasa ingin tahu. Sylvain yang satunya menyela dan berkata, "Pak, siapa di antara kami yang lebih mirip adiknya?" "Anda detektif yang hebat." Wu Heng mengangkat alisnya. Sylvain yang sedikit lebih pendek tampak lebih bersemangat. Dia berkata langsung, "Eluria adalah saudara perempuanku." Sylvain berkata, dengan heran, "Kau benar-benar tahu itu?" "Tentu saja," kata Wu Heng sambil tersenyum. Ia mampu menebaknya karena saat ditanya siapakah adiknya, Sanela tanpa sadar melirik ke arah orang tersebut. Jadi ia langsung menebak dengan berani. "Baiklah, berhentilah membuat masalah," kata saudari Eluria. "Berapa levelnya?" Wu Heng terus bertanya. Hantu itu juga bisa melihatnya, tetapi masih ingin bertanya kepada pihak lain. "Kita berdua level 18. Lanjut adikku. Sepertinya yang level 19 belum dikirim ke sini." Wu Heng kembali ke topik utama. "Dewan Tetua seharusnya memberitahumu tentang pelatihan pahlawan, kan?" Eluria mengangguk. "Aku sudah bilang kalau aku akan menandatangani kontrak denganmu dan menjadi pendekar pedang kontrakmu." Dilihat dari ekspresi mereka, mereka tampak normal. Wu Heng berkata, "Kalau begitu istirahatlah sebentar, lalu tanda tangani kontraknya. Besok aku akan mengatur agar reputasimu meningkat." "Terima kasih, Tuan." Keduanya terus mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Wu Heng terus memperkenalkan mereka berdua kepada orang-orang di rumah utama pulau. Mulai dari pelayan hingga hantu, memperkenalkan semua orang. Kami jadi sedikit mengenal satu sama lain. Saat senja mendekat, koki kerangka mulai membawa hidangan mewah ke meja, dan Sanara berkata, "Kalian tanda tangani kontraknya dulu, baru kita makan." Para saudari peri kayu yang baru itu mengangguk. Wu Heng mengeluarkan dua gulungan budak emas gelap dari cincin luar angkasa, dengan rune kompleks mengalir pada gulungan tersebut. "Biarkan darahnya menetes," kata Wu Heng. Saudari peri kayu itu mengeluarkan belati terlebih dahulu, lalu menekannya dengan ujung jarinya. Saat tetesan darah jatuh ke gulungan, rune-rune itu bergerak seperti makhluk hidup, dan aliran energi menembus ke dalam alis lawannya. "Tidak apa-apa,"
Kakakku berbalik dan menghiburku. Saudari peri kayu itu mengangguk, lalu menusuk ujung jarinya. Darah menetes, dan energi menembus alisnya. Kontraknya telah selesai, dan keduanya terlihat jauh lebih lemah. Selamat datang, kata Wu Heng sambil tersenyum. Terima kasih banyak, Pak. Mohon bantuannya untuk kami di masa mendatang. Kedua pria itu membungkuk lagi. Sanela membawa 2 gelas anggur buah dan menyerahkannya kepada mereka berdua. Apakah kamu ingin minum pil? Tidak perlu. Sudah siap. Lanjut saudari peri kayu itu. Sanara melanjutkan. Sekarang kontraknya sudah ditandatangani. Kamu bisa tinggal di rumah kepala pulau. Kamu tidak perlu tinggal di luar dan membuat masalah bagi suku jika berita itu tersebar. Oke, kedua saudari itu saling berpandangan dan mengangguk. Para pelayan lainnya menyaksikan dari samping sambil berbisik beberapa patah kata dari waktu ke waktu. Baiklah, ayo kita ke restoran untuk makan dan menyambut anggota baru, ajak Wu Heng. Semua orang pergi ke restoran bersama-sama, sementara para hantu tinggal di ruang tamu dan mengobrol. Setelah makan malam, Minnie mengajak mereka berdua memilih kamar, lalu mengajak mereka berkeliling di rumah pemilik pulau itu. Larut malam, setelah mengatur 2 anggota baru, Wu Heng kembali ke kamar tidur. Di dalam kamar, lampu samping tempat tidur menyala. Sanara setengah bersandar di bantal beludru, kakinya yang panjang bersilang, memegang ponsel di tangannya, mengobrol dengan Ratu Brittany. Wu Heng naik ke tempat tidur dari sisi lain, dan Sanara bersandar padanya. Dia menaruh tangannya di bahu Sanara, mengelus tulang selangkah halus milik Sanara, lalu meraih bagian bawah kerahnya. Telinga Sanela berkedut, dan tubuhnya bersandar sepenuhnya pada orang lain, menikmati belayan kekasihnya. Wu Heng bertanya, apakah ada banyak peri kayu perempuan dengan profesi tingkat tinggi? Kenapa, tanya? Sanara tertegun sejenak, lalu langsung tersadar. Oh, aku yang minta, bukankah beberapa hari yang lalu sudah kubilang kalau itu cocok dengan seleramu? Wu Heng mengangkat alisnya. Apa yang aku suka? Kakak, kamu nggak suka? Tanya Sanara sambil mendongak. Wu Heng terdiam sesaat. Lalu setelah beberapa saat dia berkata, karena ini, kamu bersikeras membawa anak kembar ke sini. Apakah ini ditujukan kepada saudari Silagui? Dia juga mengatakan bahwa dia akan menyerah kepada mereka. Sanela melempar ponselnya ke meja samping tempat tidur dan tiba-tiba duduk di pinggangnya. Ujung gaun tidurnya melorot hingga ke paha. Ia membungkuk dan menyentuh ujung hidungnya dengan ujung jarinya. Sayang, tahukah kau berapa banyak hal aneh yang kulihat selama bertahun-tahun memimpin kamar dagang? Wu Heng tertegun oleh tindakan mendadaknya dan secara naluriah memegang pinggangnya dengan kedua tangan. Apa hubungannya ini dengan para saudari itu? Kita mulai menyimpang dari topik. Ini masalah serius. Sanara membetulkan postur tubuhnya dan berkata, para elf dan elf kayu adalah yang paling terpengaruh oleh emosi khusus. Ia menghitung dengan jarinya. Ketampanan, umur panjang, bakat sastra, pemikiran avant-garde, emosi yang halus. Entah berapa banyak orang yang ada. Emosi mereka tak lagi terbatas pada pria dan wanita. Dan kontrak perbudakan akan membuat orang yang terikat kontrak bergantung. Wu Heng terbatuk kering. Jadi, kamu mengkhawatirkanku. Kau sudah menjadi pahlawan. Dan umurmu telah diperpanjang. Bagaimana mungkin aku tidak khawatir? Memiliki beberapa wanita lagi mungkin bukan masalah besar. Tapi kalau kau benar-benar mendapatkan 2 pria. Berhenti. 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 Wu Heng buru-buru menutup mulutnya. Apa yang kau katakan itu tidak mungkin terjadi. Sanela memanfaatkan kesempatan itu untuk menjilati telapak tangannya. Dan ketika ia menarik tangannya, ia berkata, sulit untuk mengatakannya. Sebelum kelas necromancer muncul, siapa sangka ada orang yang begitu bersemangat mempelajari mayat. Kamu keterlaluan. Kamu juga menunjukkan prasangka profesional. Bab 1030 siapa yang terbaik? Sanela terkekeh, mengusap dada pria itu dengan ujung jarinya. Lalu berkata, bukannya aku tidak percaya padamu. Lalu, sambil merendahkan suaranya, ia berkata, hanya saja jelas ada pilihan yang lebih baik untuk hal semacam ini. Kenapa harus ambil risiko? Para peri kayu tidak kekurangan profesional wanita.
Telapak tangan Wu Heng meluncur di sepanjang pinggangnya yang lentur hingga ke kerahnya, menopang payudaranya yang berat dan montok. Ada kesalahan fatal dalam rencanamu. Sanela bertanya, sambil sengaja membusungkan dadanya untuk memperlihatkan lebih banyak kulit di balik gaun tidurnya. Saya juga ingin mendengar apakah ada celah dalam rencana ini. Para peri kayu dan Pulau Harta Karun memiliki kemitraan jangka panjang. Wu Heng mengusap ujung jarinya, mengagumi gerakan Sanara yang gelisah. Di masa mendatang, mereka akan mengirimkan para profesional tingkat tinggi kepada kita secara berkala. Bisakah kau menjamin bahwa para peri kayu dapat mengirimkan begitu banyak profesional wanita tingkat tinggi? Setelah jeda sejenak, dia melanjutkan, sekalipun aku mampu, tubuhku tak sanggup mengatasinya. Sanela duduk di pinggangnya, sedikit mencondongkan tubuh ke depan, dan berkata lembut, anggota tubuh yang patah bisa diregenerasi. Kita kan tidak bilang kita tidak setuju. Apa yang kau takutkan? Aku tidak takut. Aku hanya khawatir para peri kayu tidak akan cukup, kata Wu Heng sambil tersenyum. Sanela meluruskan ekspresinya dan berkata, sebenarnya, aku menyadari masalahnya ketika Lady Glenda mengusulkannya. Tapi aku tidak sanggup mengatakannya saat itu. Wu Heng mengangkat alisnya. Apa masalahnya? Asosiasi, tahta suci, bahkan konsorsium lambang ular dan gurun tak berujung. Menurutmu siapa yang akan menoleransi? Kalian menciptakan pahlawan dalam jumlah besar, tanya Sanara dengan nada serius. Mata Wu Heng menyipit. Satu putaran latihan lagi paling lama. Sanara mengangkat satu jari. Kalau kau melakukan ini, pasukan ini pasti akan bersatu dan menekanmu. Setelah berkata demikian, dia tersenyum dan melanjutkan. Apakah kau benar-benar mengira bahwa kau dapat menciptakan pahlawan tanpa henti dan tanpa batas? Wu Heng tenggelam dalam pikiran mendalam. Jari-jarinya tanpa sadar membelai kulitnya. Analisis Sanara juga masuk akal. Berbagai kekuatan tidak akan pernah mengizinkan sejumlah besar pahlawan muncul, karena hal itu akan merusak status kekuatan tersebut. Kakek dan saya memusatkan seluruh perhatian kami pada tahta suci dan mengabaikan hal ini. Kemungkinan besar menurut perhitungan Sanara, paling banyak 2 angkatan pahlawan akan dilatih. Baru kemudian berbagai kekuatan akan memberikan tekanan dan campur tangan. Kekuatan saat ini memang tidak takut pada para pahlawan tahta suci, dan sulit dikatakan tentang para dewa di belakang mereka. Tetapi juga tidak mungkin untuk membuat musuh dengan begitu banyak kekuatan pada saat yang bersamaan. Kau benar. Kita perlu merencanakannya dengan hati-hati, kata Wu Heng. Sanara tersenyum dan melanjutkan. Jangan terlalu khawatir. Mungkin penguasa pulau kita akan mendapat inspirasi dan menemukan solusi yang memuaskan kedua belah pihak. Wu Heng berkata, asosiasi sudah mengisyaratkan hal ini sebelumnya. Aku menyalahkan diriku sendiri karena terlalu fokus berurusan dengan Vatikan. Para peri kayu sebenarnya cukup puas, lanjut Sanara. Bagi kami, melatih 2 pahlawan saja sudah cukup. Jangan terlalu menekan kami. Kalau begitu, kita lihat saja nanti bagaimana perkembangannya. Wu Heng mengangguk. Bisnisnya sudah berakhir. Sanela memutar matanya, mencubit dagunya, dan bertanya, menurutmu siapa yang terbaik di antara kita bertiga? Mata Wu Heng sedikit melebar. Anda sendiri yang memilih orang-orang itu. Dan sekarang Anda malah menanyakan pertanyaan seperti ini. Ini operasi penyamaran. Setelah berpikir sejenak, dia bertanya, aspek mana yang sedang kamu bicarakan? Sanela mengangkat alisnya. Apalagi, penampilan. Dari segi penampilan, kamulah yang paling tampan, jawab Wu Heng. Para peri hutan terlihat sangat cantik penampilannya. Dan saudara perempuan peri hutan yang terlihat pada siang hari juga sama cantiknya. Tetapi kecerdasan emosional saya mengatakan bahwa jika saya memberitahu mereka berdua, saya mungkin harus tidur sendirian malam ini. Sanela mengangguk puas. Bagaimana dengan angkanya? Soal bentuk tubuhmu. Tentu saja kamu. Aku paling suka bentuk tubuhmu. Terutama mereka berdua. Wu Heng mengulurkan tangan dan meraihnya. Sanela mengangguk lagi. Melihatnya masih memikirkan perbandingan itu, Wu Heng segera mengganti topik pembicaraan dan bertanya, ngomong-ngomong, warna kulit kalian sangat berbeda. Kalian sangat putih, tetapi para saudariku berwarna madu. Mereka termasuk peri kayu, cabang dari peri hutan, dan warna kulit mereka adalah warna ini.
Jelas Sanara. Lalu bertanya, warna kulit siapa yang lebih indah di antara kita? Aku suka punyamu. Warnanya putih sekali. Bahkan mayat yang sudah mati 3 hari pun tidak akan seputih punyamu, kata Wu Heng sambil tersenyum. Sanara tersenyum lebar mendengar paruh pertama kalimat itu, tetapi ekspresinya membeku ketika mendengar paruh kedua. Ahli nujum benar-benar mesum, bahkan mengaitkan ini dengan mayat. Itu hanya metafora, kamu selalu menyinggungnya dalam kariermu, kata Wu Heng. Sanela mendengus pelan dan berkata, kita sudah berteman sejak kecil, tapi kali ini aku jelas lebih unggul. Kalian berdua sudah saling kenal sejak kecil. Peri kayu dianggap dewasa pada usia 100 tahun, tidak seperti kalian manusia. Perbedaan usia kami 20 tahun, tapi kami tetap satu generasi, kata Sanara sambil tersenyum. Ini diberikan kepada sahabatku. Wu Heng mengangkat sebelah alisnya. Jadi, kau akan menyerahkan sahabatmu kepada lelakimu. Apa maksudmu dengan berikan padaku? Sanara memukulnya pelan. Suamiku seorang pahlawan, dan kesempatan untuk melatih para pahlawan adalah sesuatu yang banyak orang harapkan. Ini hadiah yang luar biasa untuk mereka. Mulai sekarang, mereka semua harus memanggilku kakak. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Wu Heng mengangguk. Hari mulai gelap. Ujung jari Sanela perlahan merayapi otot perutnya. Aku sangat puas dengan jawabanmu tadi. Aku akan memberimu hadiah. Sewaktu dia berbicara, pinggangnya bergoyang pelan bagaikan bunga willow, dan rambutnya yang panjang dan lembut berkibar di terpa malam. Wu Heng secara naluriah memegang pinggang rampingnya dengan kedua tangan. Mengapa kamu bekerja begitu keras hari ini? Sanela mencondongkan tubuhnya dan meniupkan napas ke telinganya. Rambutnya menyentuh tulang selangkanya. Siapa yang menyuruhmu bersikap begitu manis? Di lantai 3. Ada kamar tidur. Pintu kamar mandi yang beruap didorong terbuka, dan saudara perempuan peri kayu berjalan keluar tanpa alas kaki, terbungkus handuk mandi seputih salju. Adikku, Sylvain mengibaskan rambutnya yang basah, dan tetesan air pun jatuh ke lantai. Matanya berbinar saat ia berkata, air ternyata bisa jatuh dari atas seperti hujan. Dan kotak besi yang mengeluarkan udara dingin itu, tempat ini terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Sanara mungkin hidup lebih baik di sini daripada tetua agung dan yang lainnya. Adikku, Eluria, duduk di depan meja rias. Cermin memantulkan kulitnya yang berwarna madu. Latihan bertahun-tahun telah memberikan garis-garis halus pada otot punggungnya, dan tepi handuk mandi memperlihatkan lesung pipit samar di pinggangnya. Sambil memegang sisir, ia perlahan menyisir rambutnya dan berkata, Tuan Pulau telah menemukan dan menyempurnakan banyak hal. Ini juga seharusnya menjadi karyanya. Sekarang saatnya memanggil guru. Adikku melompat ke atas kasur. Melompat-lompat kecil. Handuknya terlepas dari tubuhnya. Dan dia menutupi dadanya dengan kedua tangannya. Lalu dia melepaskannya dan melanjutkan melompat. Kakakku melotot ke arahku dan berkata, jangan bicara omong kosong. Tuan, begitulah para pelayan memanggil kami. Kami akan menjadi pahlawan pada akhirnya. Jadi kami bisa memanggilmu Tuan saja. Adikku berbaring miring. Matanya melirik ke sana kemari sambil berkata, hidup di sini sungguh menyenangkan. Setiap kamar terang. Dan ada TV, tempat kamu bisa menonton film. Sanara memang beruntung, desah adiknya. Adik perempuannya tiba-tiba membalikkan badan dan duduk, merangkul bahu adiknya, dan berkata, besok, kalau dia bertingkah seperti tuan rumah, kita harus bekerja sama. Kakakku bilang, baguslah kalau tidak berlebihan. Lagi pula, dia harus melakukan banyak hal di Treasure Island. Bagaimana kalau dia bertindak terlalu jauh? Adikku membuat gerakan mencengkeram. Kamu kendalikan dia dan aku akan memukulnya. Seperti waktu kita masih kecil. Baiklah. Tapi jangan di depan kepala pulau. Bagus. Keduanya terus mengobrol sebentar. Lalu mematikan lampu dan beristirahat. Pagi-pagi sekali, di restoran rumah pemilik pulau, Suster Silagui duduk di satu sisi meja makan. Matanya sedikit melebar, menatap sepasang saudari peri kayu lainnya yang duduk dengan tenang di seberangnya. Cahaya pagi bersinar melalui jendela, membentuk pita cahaya bening di tengahnya. Keduanya adalah Eluria dan Sylvain, kandidat yang direkomendasikan oleh Dewan Tetua Peri Kayu,
Wu Heng memperkenalkan. Si Lagui memandang dengan rasa ingin tahu, dan telinga si Yali sedikit bergetar. Saya langsung mengerti tujuan kedua. Orang ini datang ke Treasure Island. Aliansi antara Treasure Island dan peri hutan. Mereka adalah orang-orang yang dikirim untuk melatih para pahlawan. Saya hanya tidak menyangka mereka ternyata sepasang saudara perempuan. Keuntungan di pihakku telah hilang. Wu Heng melanjutkan memperkenalkan sisi lainnya. Ini adalah Diaken Treasure Island, si Lagui, dan saudara perempuannya si Yali. Kakak perempuan tertua di antara para peri kayu mengangguk sedikit. Tuan Diakon, Nona si Yali. Pihak lain cukup sopan. Dan si Lagui serta si Yali keduanya tersenyum balik. Selamat datang di Pulau Harta Karun. Setelah saling mengenal, sarapan pun dimulai. Beberapa orang makan dan mengobrol. Setelah sarapan, mereka bertiga mulai berlatih. Di halaman, 3 bola api melesat ke langit. Viola dan Sheila Rose, dengan pola merah yang dilukis di tubuh mereka, diliputi api. Wu Heng berada di lokasi lain, juga berlatih penguatan tulang dengan energi jahat. Gelombang panas merusak udara dan suhu di sekitarnya tiba-tiba naik. Di pintu masuk gedung, Sanara dan para saudari peri kayu berdiri di sana, memandangi pilar api di kejauhan. Sanara dengan lembut memperkenalkan tekniknya, dan setelah keduanya mengerti, ia melanjutkan. Kalian juga bisa berlatih teknik ini. Setelah kalian menguasainya, kulit kalian akan menjadi lebih elastis, seperti mengenakan baju zirah. Teknik ini sangat cocok untuk profesi kalian. Saudari peri kayu itu mengerutkan kening dan bertanya dengan heran. Maksudmu, profesi apapun bisa dijalani? 3 orang di hadapanku adalah seorang pendekar pedang, seorang penyihir, dan seorang tukang sihir. Jelasnya keterampilan ini tidak memiliki persyaratan pekerjaan. Sanara tersenyum percaya diri. Tentu saja, profesi apapun bisa dipelajari. Syaratnya hanya mencapai level 15 untuk menghindari kerusakan pada tubuh. Kau bisa, aku belum pernah dengar ada keahlian yang gak bergantung sama profesi. Adikku juga kedengaran sama terkejutnya. Sanela berkata penuh arti. Apakah ada yang mustahil di Pulau Harta Karun? Kedua saudari itu terdiam sesaat. Kalau ditaruh di tempat lain memang diragukan. Namun kejadiannya di Treasure Island, jadi tidak tampak seperti masalah besar. Setidaknya, dibandingkan dengan hal-hal seperti menjadi pahlawan dalam 2 tahun dan membunuh 2 paus, keterampilan yang tidak terbatas pada profesi apapun tampaknya tidak terlalu mengejutkan. Saudari peri kayu itu berpikir sejenak, lalu berkata dengan tidak sabar. Bisakah aku memberikannya kepada peri kayu? Jika Eluria, Sanara menyela dan berkata dengan serius. Ingat, Pulau Harta Karun adalah Pulau Harta Karun, dan peri kayu adalah peri kayu. Hubungan antara kedua belah pihak hanyalah kerjasama. Dia melirik kedua saudari itu dan melanjutkan. Yang perlu kita lakukan adalah menyeimbangkan hubungan antara kedua belah pihak dan membuatnya lebih harmonis. Kedua saudari itu tampak serius dan mengangguk. Sanara, seru adik perempuannya, Sylvain, dengan penuh emosi. Kamu banyak berubah. Kamu terlihat seperti politisi dari sisi manusia. Sanara masih tersenyum, berkata, bisnis tidak lebih mudah daripada seni bela diri. Menjaga batasan yang baik adalah fondasi bagi kedua belah pihak untuk merasa aman. Kau benar. Kami akan mengingatnya. Saudari peri kayu itu mengangguk. Kakakku mengerutkan bibirnya namun tidak mengatakan apapun. Mereka bertiga berdiri di pintu dan memperhatikan sejenak, lalu kembali ke kamar. Siang, setelah Wu Heng selesai melunakkan tulangnya dengan roh jahat, dia mengganti pakaiannya dan turun dari atas. Dia bertanya pada Mini, di mana Eluria dan yang lainnya? Di ruang latihan. Dia berlatih sepanjang pagi tanpa istirahat. Hebat sekali, kata Mini dengan nada penuh emosi. Wu Heng merangkul bahunya dan berkata, mereka sudah level 18. Saat kau mencapai level itu, kau tidak akan lebih buruk dari mereka. Ya, kami pasti akan bekerja keras. Mini mengangguk patuh. Wu Heng melanjutkan, panggil mereka. Aku akan membawa mereka keluar untuk mempersiapkan promosi. Oke, Mini setuju dan berjalan cepat menuju ruang pelatihan. Tak lama kemudian, kedua saudari peri kayu itu keluar. Dengan butiran-butiran keringat di dahi mereka,
dan keras serta punggung mereka basah oleh keringat. Tuan, keduanya memberi hormat. Ayo pergi. Aku akan membawamu menyiapkan gambar pola promosinya dulu. Kamu bisa melanjutkan latihan saat kita kembali, kata Wu Heng. Kedua saudari itu tercengang. Tetapi mereka juga tahu bahwa mereka mengacu pada pola kartu promosi. Baik, Tuan, jawab saudarinya. Berdirilah di sampingku, lanjut Wu Heng. Dua orang berdiri di sisi kiri dan kanannya. Detik berikutnya, teleportasi muncul dengan cepat dan sosok ketiga orang itu menghilang. Ketika dia muncul lagi, dia sudah berada di halaman sebuah rumah besar. Wu Heng membawa kedua gadis itu ke dalam gedung. Di ruangan yang remang-remang itu, puluhan monitor berkedip-kedip dengan cahaya biru. Wu Heng memperkenalkan, ini adalah Departemen Propaganda Tengkorak. Kerangka, Departemen Propaganda. Kedua saudari itu mengulanginya tanpa sadar. Wu Heng dengan santai menyalakan lampu dan menjelaskan, disinilah segala macam materi promosi dibuat. Poster film, poster di sepanjang jalan Dengta, dan ilustrasi di koran semuanya dibuat di sini. Setelah mengatakan itu, dia menambahkan, ada juga kartu untuk meningkatkan reputasi, yang juga ada di sini. Suster Sylvain berkata dengan nada tak percaya, hanya kerangka-kerangka ini. Mereka bisa melakukan hal seperti itu. Yah, kerangka itu cukup berguna, dan memiliki kemampuan belajar yang kuat, kata Wu Heng santai. Kedua saudari itu saling berpandangan, tidak tahu bagaimana harus menanggapi. Kerangka memiliki kemampuan belajar yang kuat. Mengapa kedengarannya begitu aneh? Selain itu, kerangka mayat hidup selalu muncul di kuburan, medan perang, atau makam kuno, dan disusun untuk bekerja di bangunan-bangunan yang rapi. Aneh sekali, terutama cahaya biru yang diproyeksikan dari layar, terpantul pada tengkorak yang mengilap. Melihat kedua saudari itu tidak mempunyai pertanyaan, Wu Heng menuntun mereka masuk ke dalam gedung. Dia menepuk bahu salah satu kerangka dan berkata, kumpulkan gambar mereka dan gambarlah menjadi kartu. Spesifikasinya sama dengan set terakhir Viola. Kerangka itu mengangguk dan memberi isyarat agar seseorang masuk ke ruang samping. Masuklah ke ruangan berikutnya bersama-sama. Wu Heng berkata, Eluria, silakan berdiri di atas panggung dulu. Kerangka itu akan merekam gambarmu. Jangan khawatir, tidak ada bahaya. Saudari peri kayu itu mengangkat alisnya, merapikan rambutnya, lalu berdiri di tangga dengan tubuh terbungkus tirai biru. Kerangka itu mengambil pemindai dan mulai merekam dari atas ke bawah. Tak lama kemudian orang pertama selesai, dan saudari Sylvain juga berjalan mendekat, dan kerangka itu terus memindai. Keduanya selesai, dan kerangka itu kembali untuk melihat gambar yang terekam di komputer. Ya, jadi kartu-kartu itu tidak ditarik. Kedua saudari itu berkata dengan terkejut. Wu Heng mengamati pola tersebut dan tidak menemukan kesalahan apapun. Jadi dia meminta kerangka itu untuk menyimpan pola tersebut dengan rapi. Pada saat yang sama, ia berkata kepada kedua saudari itu, kalian harus tahu cerita di balik kartu-kartu itu. Kembalilah dan buatlah cerita untuk setiap periode atau tahap. Berikan kepada Mini besok dan minta dia untuk mengantarkannya kepadamu. Baik, Tuan. Kedua saudari itu mengangguk. Setelah menyelesaikan pekerjaan di sini, Wu Heng menggunakan teleportasi untuk membawa mereka berdua kembali ke rumah pemilik pulau. Muncul kembali di pelataran rumah pemilik pulau. Setelah minum teh di ruang tamu, kedua saudari itu bangkit lagi dan pergi ke ruang pelatihan untuk melanjutkan pelatihan. Energi ini cukup memadai. Setidaknya lebih mobile daripada Sanara. Wu Heng sedang minum teh di ruang tamu dan mengobrol dengan penyihir Viola. Mini dan Robey kembali dari luar bersama-sama. Tuan, saya menerima total 42 gulungan transfer pekerjaan Bart dan 5 buku keterampilan Bart, kata Mini sambil mengeluarkan gulungan-gulungan itu satu persatu.